Selamat malam Pak Har. Ya, Salam sehat ya. salam sehat Pak. Pak Wid, Pak Edmond, Bu Heni, Bu Tini, Pak Adi, Tuhan, Pak Iwan. Iwan Timika itu Pak Har dari Timika. Iya, Timika. Oh, oke, yang kemarin ya Pak ya. Iya. Selamat malam, Pak Har. Oh, malam ini dari mana ini? Namanya Dio. Oh, temannya. Silakan kalau mau menyapa Pak Dahlan, mumpung belum dimulai. Pak Dahlan kan silakan disapa. Kalau mau kok. Ni hao, Bu Martina. Halo, ni hao, Pak. Ni cha nào đi, chơi San Bảo Lung mà. Đây San Bảo Lục. Đây. Ni cha nào đi, ni hao, ni cha nào đi chú sinh. Wow. Dạ. Đây San Bảo Lục chủ cần. Dạ xưa chơi San Bảo Lung. Đây. Xin chơi Quân Chúa sama Sang Y. 我是做普trợ工厂。 Phụ trợ công厂. 对呀，印刷的啊。你好吗？现在很健康了啊？可以。老了。不会啦，还年轻。哪里？今年70岁。年纪可以老，可是心要年轻，每天要多放松，好，开心，好，多静坐，心静才好，对吗？可以，谢谢。Yang lainnya kalau mau menyapa Pak Dahlan, masih jalanan sana ke sini apa? Saya mengajak Anda donasi melalui rekening Yayasan ini ada Pak Indonesia nelayan misteri Laut Lestari. Suaranya ribut ya. Belum mulai Pak, 2 menit lagi Pak. Biar ngomong Baik, nggak apa-apa. Ini sampai sekarang ini yo nganggo Cina wes. Iya. Nanti Bu Felicia, Miss Felicia, soalnya aku semua nanti kalau sudah mulai punya 2 bank. ada tim sapu mic-nya, mudah-mudahan nanti bisa. Verifikasi dan yang lain Pak Wibowo, selamat malam. Kartu nanti mau Cina kok mau bank. Bu Lucia, Selamat Pak Har, selamat malam Pak Har. oh ya Pak, malam sehat-sehat ya Pak Irwandi dari Bandung ini Pak Irwandi. Ya malam Pak Har. Pak Pak Irwandi. ngomong Pak Dahlan pakai koi Pak Irwandi. Pak Irwandi, Oh, ni iya. hao. Oh, Pak Dahlan ni hao. 你好，我们见过吗？我们见过吗？好，谢谢谢。我们见过了吗？还没有见过，tapi 还没见过。 tahu banget. 知道 Pak Dahlan 先生你好。你也是在万隆出生吗？我在 Parepare Sulawesi Selatan 出生。Parepare 中文的什么？ Parepare 是我们讲国语，中文。不是 Parepare 的名字中文的叫做Pali。 Pali哦， iya， ada。高中呢在哪里？高中的时候在哪里？到高中在Parepare，也是在Parepare，大学才来到万隆。哦，去万隆上大学。上大学什么大学？什么大学？就是 Universitas Widyatama。OK。Widyatama，呀。然后在万隆结婚。呀，就是半工半读，后来就自己做很夫妻可以见到巴哈里安多。对，到今天卖巴哈里安多的产品。OK， ada， 谢谢。Ya. Pak Andi, thank you. Itu ada Pak Andi silakan Pak Andi dari Ketapang atau dari Kalimantan. Wow. Pak Andi, ni hao. Pak Andi, ni hao. Pak Andi 在哪里？ Pak Andi belum on ya Pak Andi. Baru masuk. Sudah Pak.
Udah. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Andi Cainali. dari aslinya dari Pontianak, Pak. Kuntien. Barat. Kuntien. Ya, Kuntien. Sian China Cainali, Cuk. Silakan, Pak. Saya dengarkan. Sian Cainali, Cuk. Dari Pontianak, Pak. Ya, oke. Ya. Oke. Ini sudah jam 7:05, kita akan segera mulai. Mungkin tim dari Bung Jantong segera mematikan mic kecuali punya Pak Dahlan Iskan dan saya ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di acara diskusi tipis-tipis Perkumpulan Sosial Bung Jantong Semarang. Saya lupa ini diskusi yang ke berapa? 17 mungkin atau ke 16? 15, Pak. Oh, ke 15, oke. Sebelumnya saya katakan bahwa Perkumpulan Sosial Bung Jantong adalah salah satu perkumpulan sosial Tionghoa tertua yang ada di Semarang kalau tidak di Jawa Tengah, dan kami meyakini di Bung Jantong bahwa keluarga adalah lembaga yang sakral yang selalu harus dilindungi, dirawat dan dijaga. Dengan diskusi tipis-tipis ini kita tidak memberikan solusi, tidak menghakimi, atau tidak melakukan pembenaran, tapi melalui testimoni, melalui paparan, melalui cerita, kita berharap bisa muncul inspirasi baru menuju pemahaman dan kesadaran baru. Dan memang tema diskusi tipis-tipis ini selalu berkisar soal keluarga, soal bisnis, soal juga soal budaya, tapi semua berakar ke keluarga kembali. Dan malam ini kita mendapat kehormatan luar biasa, hadir seorang tokoh, seorang pengusaha, seorang budayawan, bahkan sekarang seorang YouTuber dan podcaster yang luar biasa, yang juga tadi kami sempat bincang-bincang sampai kami ini yang Tionghoa jadi merasa minder karena kami sudah tidak bisa berbahasa Mandarin, tapi beliau masih fasih dan sangat supel dalam berbahasa Mandarin. Maka malam ini dengan bangga kami persembahkan, kami undang Pak Dahlan Iskan. Selamat malam Pak Dahlan. Selamat malam. Selamat malam. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara kami. Sebelumnya saya juga ingin berkata terima kasih Pak Dahlan. Saya itu juga dari Kopi Semawis, Semarang, Pak Dahlan. Mungkin kalau Pak Dahlan lupa, kami pernah belajar soal pengelolaan kia-kia di Surabaya. Ya, ingat. Ya. Ingat ya, jadi kami dari Semarang naik bis, kemudian kami belajar, kemudian kami membuka warung Semawis di Semarang karena belajar dari Pak Dahlan, bahkan kami sempat disuruh diberi kesempatan membeli beberapa meja yang mungkin dari Kia-Kia waktu itu sisa. Jadi kami ya terima kasih, kelihatannya dikasih murah waktu itu dari Pak Dahlan. Jadi terima kasih sekali. Dan malam ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut kami sangat menarik, bahkan dikatakan juga meski sensitif tapi itu juga terjadi di dalam keluarga. Kita mengangkat topik akur agawe santoso, yang dimana akhir-akhir ini banyak beberapa kasus tidak hanya di mungkin yang barusan yang agak ramai di Surabaya, tapi barusan juga terjadi di Semarang dan sedang terjadi di Semarang dan mungkin kota-kota lain yang kita tidak dengar. Nah, coba kita dengar dari Pak Dahlan sebenarnya apa sih yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak kadang konflik di dalam keluarga antara orang tua dan anak, antara saudara dan lain-lain. Apa yang Pak Dahlan lihat dan mungkin beberapa kisah yang Pak Dahlan tahu, silakan supaya nantinya kita bisa mengelaborasi dari kisah-kisah yang dialami dan dilihat sendiri oleh Pak Dahlan. Silakan Pak Dahlan. Baik. Terima kasih Wan Sang Hong. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa dunia ini memang sudah berubah dan memang dunia terus berubah. Tetapi perubahan dunia tidak ada yang lebih cepat dari yang sekarang ini. Nah, perubahan itu membawa juga ke perubahan nilai-nilai, termasuk nilai-nilai keluarga. Nah, apakah perubahan ini bisa dilawan? Atau lebih tepatnya, apakah perubahan ini bisa kita maintain, bisa kita jaga, agar
perubahan ya terjadi, tetapi nilai-nilai keluarga jangan sampai berubah, begitu. Nah, tapi ini juga pertanyaan besar, apakah itu mungkin karena perubahan ini begitu besarnya. Nah, kemudian kalau di Jawa bagaimana? Di Jawa memang ada pepatah-pepatah rukun agawi santoso dan semuanya, tetapi sebetulnya juga sama saja bahwa nilai-nilai kejawaan juga terkikis dengan sangat cepat oleh perubahan-perubahan zaman. Maka di samping usaha untuk tetap menjaga nilai-nilai keluarga itu tidak berubah, menurut pendapat saya sebaiknya juga mulai disadari bahwa memang dunia berubah dan kita juga harus berubah, begitu. Misalnya begini, saya lihat dan saya sering sekali berdiskusi dengan teman-teman yang seumur dengan saya, teman-teman pengusaha, yang sebagian ada yang sudah mulai percaya kepada anaknya, tapi sebagian juga belum percaya kepada anaknya, karena baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya, itu sebetulnya nggak bisa juga dicela, nggak bisa juga diomel-omelin, karena itu sangat manusiawi. Kita sebagai manusia selalu menganggap anak kita itu masih anak kecil seperti dulu. Biarpun anak kita itu sudah 30 tahun, sudah 35 tahun, tetapi kita orang tua ini masih merasa anak kita itu masih kecil. Begitu. Nah, saya punya pendapat bahwa sebaiknya mulailah memberikan kepercayaan kepada anak sedini mungkin. Tetapi jangan besar dulu. Ya tentu kita semua juga tahu, beri kepercayaan kecil, kemudian naik nanti kita lihat attitude-nya bagaimana, sikapnya bagaimana, rasa hormat kepada orang tua bagaimana, kemudian diberi kepercayaan yang lebih besar lagi, diberi kepercayaan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kita sendiri harus tahu bahwa oh anak kita ternyata sudah siap untuk mengambil alih semuanya. Nah, tapi kalau semua diserahkan kepada anak, terus kita kerja apa? Nanti kita cepat mati karena sudah nggak ada kesibukan lagi. Atau dibagi dua ya, separuh untuk anak-anak, biarlah terserah mereka, separuh untuk kita. Tapi tidak ada rumus yang pasti harus bagaimana, tidak ada. Nah, dalam kasus yang di Surabaya yang anaknya mengadu ke saya itu, dia sudah umur 44 tahun, tetapi masih juga belum mendapat kepercayaan dari orang tuanya sepenuhnya. Yang mungkin orang tuanya merasa saya sudah memberi kepercayaan sepenuhnya. Yaitu saya sudah serahkan jabatan dirut kepada anak saya. Kurang apa? Menurut saya juga hebat itu Bapak sudah menyerahkan jabatan dirut kepada anaknya. Tetapi kan anaknya tetap tidak puas karena dalam perusahaan keluarga kita semua tahu jabatan itu kan tidak penting. Ya, oh kamu kan sudah dirut gitu. Nah jabatan itu kan ternyata tidak penting di kita-kita ini. Di kita-kita ini yang terpenting itu kan pegang pulpen menandatangani cek. Itu kan yang terpenting. Jabatan apapun kalau tidak menandatangani cek, ya tidak penting begitu. Sehingga ada beberapa teman saya yang memberikan kepercayaan secara bertahap. Misalnya begini, ketika anaknya umur 27, pengeluaran-pengeluaran yang di bawah 500.000 itu tidak perlu lagi persetujuan ayahnya. Nanti ketika sudah bisa dipercaya, pengeluaran-pengeluaran di bawah 1 juta sudah tidak lagi dipegang oleh anaknya. Kemudian naik lagi menjadi 5 juta dan seterusnya, itu tidak ada batasnya dan tidak ada ukurannya. Menurut saya
latihan memberikan kepercayaan kepada anak akan menimbulkan rasa tanggung jawab. Saya punya teori, tanggung jawab itu muncul lewat pemberian kepercayaan. Orang yang tidak pernah diberi kepercayaan tidak akan muncul tanggung jawabnya. Nah, jadi antara kepercayaan dan tanggung jawab itu saling isi. Ada orang tua yang terus menuntut tanggung jawab kepada anaknya, tapi tidak pernah memberi kepercayaan. Ini tidak balance. Jadi kita ini harus seimbang antara memberikan kepercayaan dan menuntut tanggung jawab. Dan saya percaya bahwa tanggung jawab itu akan muncul dari anak-anak kita manakala dilatih, diberi kepercayaan. Memang kadang-kadang akan masuk lubang. Tetapi kalau kepercayaan yang kita berikan itu dari kecil dulu, masuk lubang itu kan lubangnya tidak dalam, ya nggak apa-apalah. Anggap aja itu sekolah, ongkos sekolah. Yang kadang-kadang ongkos sekolah itu mahal. Jadi harus disadari bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan oleh anak harus dianggap sebagai ongkos sekolah. Seperti juga ketika kita membiayai dia masuk universitas. Bahkan kalau masuk universitas itu kita terus membiayai. Tapi apakah anak itu belajar sesuatu? Belum tentu. Karena sekolah yang sebenarnya, universitas yang sebenarnya, ya dalam kehidupan itu. Di perusahaan bapaknya itulah universitas yang sebenarnya. Begitu. Jadi menurut hemat saya, zaman sudah berubah dan kita sebagai orang tua juga harus berubah. Kalau dulu bagaimana, sekarang harus bagaimana. Yang jelas anak-anak sekarang seperti juga kita dulu dengan bapak kita, bedanya jauh dengan kita. Kita juga jauh dengan bapak kita. Hanya beberapa orang yang perkecualian. Tapi umumnya anak-anak kita jauh lebih cepat dewasa dibanding yang kita perkirakan. Saya kira itu dulu, baru kita dialog. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dahlan. Ini para pendengar yang ikut diskusi tipis-tipis, kalau nanti ada pertanyaan silakan disimpan dulu, nanti kita akan beri kesempatan untuk bertanya, berinteraksi, kemudian bisa lewat di chatting juga bisa. Pak Dahlan, tadi kan dikatakan, wah ini salah satu kalau yang saya tangkap ternyata kan orang tua itu gagal, telat memberi kepercayaan sehingga tanggung jawab diri anak itu tidak muncul. Apakah hanya itu satu-satunya sebab sehingga muncul gesekan antara orang tua dan anak, atau ada sebab lain? Sebab kan saya lihat kemarin dulu Pak Dahlan juga pernah nulis yang cukup viral, yaitu saat dua gereja yang orang tua dan anak. Apakah itu juga masalah tanggung jawab dan kepercayaan juga, Pak? Tentu tidak semuanya seperti yang saya sebut tadi. Ada juga beberapa pengecualian. Tetapi sebagian besar adalah karena itu. Karena kita masih menganggap anak kita itu seperti dulu. Masih dianggap anak, kasarannya masih dianggap anak kecil. Begitu. Padahal anak kita itu sudah jauh sekali dibanding yang kita tahu. Bahwa anak kita tidak banyak ngomong, tidak menonjolkan diri bahwa dia sudah pinter, itu bagian dari sikap anak yang bagus untuk menghormati orang tua supaya tidak terasa menjual dirinya kepada orang tua, atau tidak terasa sombong, atau tidak terasa tinggi hati menceritakan diri. Kadang-kadang yang dimiliki oleh anak itu jauh lebih banyak dibanding yang pernah dia ceritakan kepada orang tuanya. Terima kasih. Oke. Terus juga Pak Dahlan, jadi artinya kan memang tidak semua hal itu terjadi. Tapi gini, kadang konfliknya oleh hal sepele. Saya pernah misalnya orang tuanya ngomong, lah anak saya ya gimana saya bisa percaya? Lawang bangunnya aja jam 12 siang kok gitu.
Ya, Nah, kira gimana itu? Itu ya. anaknya sendiri nggak berusaha menimbulkan kepercayaan orang tua, itu terjadi juga kan Pak Dahlan? Tapi kalau anak yang biasa bangun siang, apakah nanti akan konflik? Kan tidak, karena dia kan nggak sempat konflik. Anak-anak yang begitu kan biasanya nggak konflik. Dia sudah menyadari dirinya sendiri memang tidak mampu dan dirinya sendiri males. Kemudian ya sudah, yang penting pokoknya saya tidak dikejar-kejar orang tua, saya nggak dikasih juga nggak apa-apa, dikasih sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting kan tidak konflik. Temanya hari ini kan yang penting kan tidak konflik. Bahwa ada anak yang nggak muncul tanggung jawabnya, sepanjang dia tidak menimbulkan konflik, kan juga nggak apa-apa. Misalnya ada anak pertama tidak terlalu rajin, bangun siang dan seterusnya. Kemudian anak keduanya rajin sekali, kemudian pinter juga. Sepanjang anak pertama tadi menyadari, iya memang saya kalah sama adik saya. Nah, biarlah adik saya yang tampil. Yang penting kan nanti ketika bapak meninggal, hak-hak kita kan sama. Sehingga kalau perusahaan ini maju, di tangan adik saya perusahaan ini maju, saya jangan mengganggu, kan saya nanti bisa dapat bagian juga dari dividennya. Nah, sekarang apakah yang bangun siang tadi sudah bangun siang, males, kemudian tidak pinter, tetapi juga konflik, artinya menjadi penyebab konflik. Wah, kalau itu memang harus ditelusuri sejak masih masa kecil. Harus ditelusuri sejak masih masa kecil. Masa kecilnya seperti apa? Karena dalam kasus di Surabaya ini yang belum diungkapkan di YouTube adalah bahwa ternyata anak ini ketika masuk SD itu sudah diserahkan kepada orang lain sampai tamat SMP. Berarti, nah ini tidak akan ketahuan latar belakang kejiwaan seperti ini kalau tidak ditelusuri masa kecilnya bagaimana. Saya waktu itu sabar dengan anak itu, saya sabar berjam-jam ngomong sama dia karena saya pengen konflik itu selesai, bukan konflik itu memanas. Sehingga saya pengen menyelami di balik konflik itu ada apa saja. Termasuk saya gali sampai waktu dia kecil, dan ternyata keluarlah cerita bahwa begitu dia masuk SD itu sudah dititipkan di keluarga sampai tamat SMP. Padahal antara umur 5 tahun sampai umur 15 tahun atau 12 tahun itu kan umur-umur pembentukan kepribadian yang sangat penting, misalnya begitu. Nah, tetapi karena saya juga bukan ahli kejiwaan, sehingga apakah itu penyebab utamanya? Tetapi mayoritas menurut saya penyebab utamanya tetap pada uang. Dan kemudian kepercayaan. Tetapi bahwa di balik itu ada peristiwa-peristiwa kejiwaan yang tanpa disadari itu masuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam, sehingga tidak disadari suatu saat meletup atau meledak menjadi konflik, itu sebaiknya memang per kasus akan mempunyai latar belakang yang berbeda. Oke, ini menarik sekali. Sebelumnya saya juga ingin nanti dari tim Bunjantong nanti tolong dipilih beberapa pertanyaan yang cukup relevan dan bagus. Nanti tolong dibacakan ya. Nanti saya minta Miss Felicia mungkin untuk membantu mencarikan beberapa pertanyaan yang bagus-bagus nanti untuk dibacakan. Pak Dahlan, tapi kan begini. Jadi yang tadi itu memang kadang bukannya nggak ada, itu memang ada kesempatan bahwa anak yang itu dia menganggap loh gaya saya memang bangun siang, tapi yang penting kan selesai kerjaannya. Bahkan nggak usah ikut stylenya papanya, tapi papanya ini kan didikan perang toh, bangunnya jam 5, tidurnya gasi, ya kan? Jadi nilai itu nggak bisa nggatuk. Belum tadi seperti dikatakan Pak Dahlan, ini yang terjadi juga di keluarga kalau bisnis dan cukup berada, mereka tuh menyekolahkan anaknya ke luar negeri, bahkan tadi di usia muda sudah dipindahkan lah. Kalau itu terjadi, oke, kita sudah tahu sebabnya. Ada nggak kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh para orang tua maupun anak untuk mengecilkan konfliknya, Pak Dahlan? Baik, itu bagus sekali kata-kata Pak Ardanto tadi, bagus sekali bahwa nilai-nilai itu kan berbeda. Saya bangun siang nggak apa-apa, yang penting pekerjaan saya kan selesai.
itu tetapi kadang-kadang menjengkelkan orang tuanya karena orang tuanya memakai ukuran dirinya. Saya dulu bangun jam 4 pagi, langsung kerja, langsung ke pabrik. Ini bangun siang, sudah nggak sama. Yang penting hasilnya itu bagus atau tidak. Karena banyak juga anak-anak muda sekarang yang disebut anak malam. Anak malam itu kerjanya malam. Sehingga ketika orang tuanya tidur, dia kerja sebetulnya. Dan kerjanya kan tidak seperti kita dulu pakai fisik. Kerjanya kan pakai otak. Nah, itu juga harus dilihat. Apakah bangun siangnya itu bangun siang yang pekerjaannya beres. Atau bangun siang pekerjaannya juga nggak beres. Juga harus dilihat. Yang jelas orang tua harus siap mental bahwa memang zaman berubah. Belum tentu dia bangun siang tetapi pekerjaannya tidak beres. Gitu. Nah, tapi kan ada lagi. Seandainya dia nggak bangun siang kan lebih beres lagi. Begitu. Ya itu tidak ada habisnya karena ukurannya adalah ukuran orang tua ketika semuda dia dulu. Makasih. Oke. Nah, ya. Nah, tapi kan ya tetap itu berarti memang orang tua tuh harus memang apa ya mau memberi ruang sebenarnya ya kepada anaknya. Tapi pada saat yang bersamaan yang susah gini, sudah ya tadi bangunnya siang terus prestasinya belum nampak gitu kan. Kemudian pengeluarannya gede, ya kan? Lah ini kan anak, ya kan? Nah ini saya takutnya begini Pak Dahlan. Oke, kalau toleransi orang tuanya cukup besar, berapa tahun dia bisa. Tapi sebelum itu terjadi penyesuaian, sudah terjadi konflik besar. Lah itu apa yang sebenarnya yang paling enak itu gimana ya? Orang tua dan anaknya harus diajak ketemu konselor atau gimana Pak Dahlan? Ada beberapa anak yang berbuat seperti itu sebagai protes. Dan dia tidak mengatakan bahwa itu sebagai protes. Nah, protes ini sangat dalam di hati dia. Protes itu kadang-kadang kita tidak mengerti kalau itu protes. Karena yang bersangkutan tidak mengatakan itu sebagai protes. Sebagai pemberontakan. Dan bentuk pemberontakan itu bisa macam-macam. Bisa pemberontakan diam, bisa pemberontakan bunuh diri, bisa pemberontakan minum-minum, bisa pemberontakan foya-foya, bisa pemberontakan kerja keras. Ada juga yang kerja keras sebagai pemberontakan, ada juga. Nah, itu menyenangkan itu ya Pak ya kalau bisa kerja keras itu. Nah, tapi jangan juga orang tua cepat membawa anaknya ke konsultan atau konsultan kejiwaan, jangan juga. Karena sang anak ini juga punya pikiran, kok saya ini dibawa ke sana, orang tua saya ini menganggap saya ini apa? Orang tua ini menganggap saya sakit jiwa ya? Orang tua saya ini menganggap saya nggak beres ya? Ada perasaan seperti itu. Saya punya cerita. Anak jenius dari Surabaya, anak keluarga Tionghoa, yang anaknya cuma satu putri, jenius sekali, sampai gurunya itu kewalahan, sampai semua orang kewalahan. Kemudian ibu bapaknya merasa anak ini kelainan jiwa. Kemudian dibawa ke ahli jiwa. Anaknya ini tahu, anaknya waktu itu masih kecil, masih SD kelas 3. Tapi tahu bahwa dia sedang dibawa ke dokter jiwa. Dan dia protes bahwa kok orang tua saya ini menganggap saya sakit jiwa ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Saya akan menjawab seluruh pertanyaan dokter jiwa nanti, sengaja saya bikin salah. Begitu. Itu dia, saking pinternya anak ini. Nah, kemudian lain kali dibawa lagi ke dokter jiwa, dia bilang saya akan jawab pertanyaan itu dengan jawaban yang dokternya tidak bisa berkutik lagi. Karena dia sudah tahu, dia sudah pengalaman pertanyaan dokter jiwa itu umumnya apa. Dia pelajari. Oh, umumnya pertanyaan dokter jiwa itu begini. Dia siapkan jawabannya. Telak sekali. Sampai 3 kali anak itu dibawa ke dokter jiwa. Tidak mengatasi. Ternyata anak ini jenius sekali. Dia akhirnya dia tamat SD hanya 4 tahun, tamat SMP hanya 1 tahun, tamat SMA hanya 1 tahun, kemudian menjadi dokter umur 16 tahun di Amerika.
doktor. Dan doktornya itu dokter fisika. Kemudian orang tuanya kewalahan, minta saya bagaimana Pak ini. Kemudian kebetulan anaknya di Shanghai, saya datangi ke Shanghai. Waktu itu kebetulan saya ke Shanghai, saya datangi, kok anak ini terus di gereja, saya datangi gerejanya, sampai saya masuk ke ruang khusus di gerejanya itu di Shanghai. Saya sepanjang hari di ruang doa itu dengan anak itu. Akhirnya saya bisa menggali apa yang dia lakukan. Saya tanya begini, kenapa Anda pilih fisika? Fisika itu kan sulit sekali. Anda ini 16 tahun, lulus doktor fisika summa cum laude. Jadi luar biasa, wanita. Dia bilang, Pak, saya ini pilih fisika karena fisika itu paling gampang katanya. Kurang ajar nggak? Fisika itu paling gampang. Karena dengan fisika saya bisa summa cum laude. Dengan summa cum laude, orang tua saya seneng nanti. Karena orang tua saya itu benci saya sejak dulu. Sekali ini saya mau menyenangkan orang tua. Saya summa cum laude umur 16 tahun. Dan karena itu saya pilih fisika. Loh, kenapa? Fisika itu Pak, kalau jawabannya benar, pasti nilainya 100. Tidak ada jawaban yang setengah benar atau seperempat benar. Fisika itu jawabannya benar atau salah. Benar 100, salah 0. Begitu. Beda dengan ilmu filosofi, filsafat, ilmu apa aja. Mungkin saya akan bertengkar dengan profesor saya, sehingga saya tidak mendapat nilai 100 hanya karena bertengkar, bukan karena jawaban saya jelek. Dan mungkin jawaban saya beda dengan jawaban profesor karena beda latar belakang. Tapi kalau fisika, profesor dimanapun sama, sehingga saya pilih fisika. Karena itu jawaban saya betul semua dan saya bisa jadi dokter dengan summa cum laude. Kan hebat sekali anak seperti ini, tetapi kan penanganannya betul-betul harus istimewa. Nah, jangan juga gampang membawa ke ahli jiwa, karena bisa-bisa anak itu tahu bahwa kenapa ya saya ini dibawa ke ahli jiwa. Oke. Sekarang anak itu di mana Pak Dahlan? Sekarang anak itu di Amerika lagi, di Indiana, dan masih kuliah lagi, ngambil doktor. Dia ngambil doktor lagi di bidang apa begitu. Nah, saya bilang sama ibu bapaknya ini kaya sekali, anaknya cuma 1. Kalau saya bilang sama orang tuanya, saya berhenti bekerja, saya akan temani anak saya kemanapun. Terutama ibunya. Sekarang ibunya menemani. Jadi sekarang ibunya di Amerika menemani. Sehingga kadang-kadang orang tua cari uang terus, nggak paham anaknya itu seperti apa. Kadang-kadang gitu. Nah sekarang syukur sekali ibunya sudah menemani di sana sehingga anak ini menjadi, saya kira akan menjadi ideal lah nanti. Dan, begitu. Oke. Jadi sekarang sudah nggak sakit hati ya anaknya ya? Dulu begini, waktu di Singapura, saya mencoba pertemukan untuk pertama kali anak itu dengan orang tuanya, anaknya nggak mau. Sehingga saya harus mengadakan pertemuan setengah kamar dengan orang tuanya, setengah kamar dengan anaknya. Tetapi ya dalam hal ini saya bangga sekali ibunya dalam tanda kutip mengalah. Anak satu-satunya nanti kalau meninggal juga mau apa? Begitu. Kemudian saya bangga sekali pada ibunya bahwa sekarang ibunya menemani anak itu di Amerika ya. Mudah-mudahan bagus lah. Oke. Wah ini luar biasa. Ini juga forum bisa untuk cari mantu Bapak Ibu. Ini ada anak, anaknya orang kaya, pinter ya. Kalau Anda punya anak yang juga pinter, bisa tanggung jawab, nggak bangun siang ya Pak Dahlan. Silakan anaknya dikenalkan. Enggak, Pak Dahlan maksud saya begini. Kelihatannya Pak Dahlan tuh bisa buka bisnis baru loh Pak. Sebagai konselor ini bukan tadi maksud saya konselor bukan ahli jiwa. Konselornya panjenengan Pak Dahlan. Anda mendamaikan keluarga anak orang tua. Pak Dahlan kelihatannya punya kapasitas itu Pak. Lama-lama di-charge aja Pak, suruh bayar Pak. Iya kan? Enggak lah. Ya. Enggak ya. Tapi kelihatannya bukan loh Pak, peran itu. Betul nggak? Bukan ahli jiwa yang saya maksudkan, tapi yang memahami budaya, memahami bisnis, dan memahami jiwa juga.
Ya. Sebab kalau ahli jiwa saja menurut saya nggak bisa, Iya. karena dia nggak tahu kulturnya orang Tionghoa begini, kulturnya Jawa begini, ya kan? Iya. Nah itu anak itu kan gagal. 3 ahli jiwa kan gagal semua. Ya, berarti Pak Bahkan Dahlan ditipu oleh anak itu. oh gitu, Pak Dahlan itu dokter ahli jiwa nih. Pak Dahlan, oke, yang menarik ini untuk catatan para orang tua sebenarnya bahwa apa ya, kita kadang tidak sadar melakukan kita pikir itu yang terbaik, yaitu memberikan pendidikan yang terbaik, tapi pada saat yang bersamaan karena dia dipindahkan ke luar negeri, dijauhkan dari keluarga ini, sehingga muncul luka batin, kalau itu yang saya tangkap ya. Ada semacam kayak dibuang, atau mungkin bahkan dia di luar negeri mau mengadu kepada siapa, nggak tahu. Dan itu menimbulkan pada saat nanti dia sudah dewasa, pada saat dia berhadapan dengan orang tua, ada gap yang sangat susah untuk dijembatani gitu ya Pak Dahlan. Ya, sepanjang begini. Kalau sekolah di Amerika atau sekolah di luar negeri tidak sebaiknya begini. Kalau anak tadi yang dititipkan ke orang tuanya tadi, dia kan belum tahu kalau itu dititipkan. Tetapi kalau anak sekolah ke luar negeri, kan sudah bisa diajak ngomong. Kamu ini sekolah ke luar negeri loh. Bahkan jangan-jangan dia sendiri yang minta. Saya pengen sekolah di luar negeri. Itu beda sekali. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Pak Dahlan? Sebaiknya nggak ada pedoman. Nggak ada pedoman seperti itu. Yang jelas ada understanding. Artinya saya punya anak, saya titipkan ke keluarga dengan motif misalnya karena saya sibuk. Berbeda dengan saya punya anak, saya sekolahkan di Singapura, berbeda. Yang disekolahkan tadi ada unsur mandiri, yang dititipkan tadi karena anaknya belum tentu setuju sebetulnya atau tidak tahu, dipaksa, dia merasa dibuang. Begitu. Oke. Ya. Tapi jadi gimana Pak? Jadi ada yang merasa diberi kepercayaan, sekolah ke luar negeri diberi kepercayaan, ada yang merasa dibuang, ada yang merasa diabaikan, ada yang merasa disingkirkan. Jadi perasaan itu harus dicerna dengan baik. Kalau anak saya ini keluar negeri ini, dia merasa dibuang, merasa disini, merasa diabaikan, merasa ngerusui di sini, atau merasa diberi kepercayaan. Ini tolong di ngudoroso, atau ya direnung-renungkan yang mana anak ini bukan maksud kita loh. Anak itu merasa yang mana? Kita mungkin merasa nomor 1, tapi jangan-jangan anak itu merasa nomor 4, begitu. Nah, berarti kuncinya komunikasi, diajak ngomong, dijelaskan, dia ada rasa apa, kita harus bisa menerima gitu ya Pak Dahlan. Ya. Oke, ini para orang tua ini catatan penting sebelum ngirim anaknya ke luar negeri diajar bukan tenanan. Ini bukan diusir, bukan diabaikan, bukan karena ngerepoti. Oke, ini menarik sekali. Ini tolong nanti tim dari Bun Yantong siapkan pertanyaan-pertanyaan sebentar lagi. Ini ada satu pertanyaan Pak yang buat saya ada yang menarik. Begini Pak, jadi kadang kita Pak Dahlan pasti juga dari generasi yang dididik dengan cukup keras dan bahkan mengalami kekerasan dalam hidup sehingga tahan banting, semangatnya juga tidak mudah padam, etosnya juga luar biasa. Tapi kan kemudian kalau sudah mapan, kita didik anak pasti tidak bisa sekeras kita dididik oleh orang tua dulu. Kemudian muncul kekecewaan kita. Kekecewaan kita. Roda karma berputar. Artinya karena bukan roda karma ya. Artinya lama-lama itu kita menurun kualitas kita dalam mendidik anak soal kedisiplinan dan lain-lain. Sehingga memang anak yang dari keluarga mapan tuh lama-lama bisa kalah dengan anak-anak yang dari keluarga biasa-biasa yang karena mereka masih dididik dengan keras. Apakah memang itu roda karma yang harus dijalani? Jadi kalau sudah mentok kaya nanti harus mulai turun lagi, nanti mulai jadi kaya lagi, itu gimana Pak? Enggak lah, enggak begitulah, enggak begitu. Gitu ya? Enggak begitu. Bahwa kita dulu dididik keras, kemudian kita menjadi militan, kita menjadi kerja keras, kemudian anak kita tidak terlihatan kerja keras. Menurut saya harus dianalisa yang baik, seperti tadi itu.
dia ini tidak kerja keras ini karena apa dan apakah produknya tetap berhasil. Yang penting itu. Saya tidak setuju dengan penurunan degradasi tadi. Tetapi kalau bisa dilatih kepercayaan sejak awal, bahkan kalau bisa sejak SMA, itu sudah mulai diberi kepercayaan kecil-kecil. Dan yang disebut kepercayaan itu kan intinya uang sebetulnya. Inti dari seluruh kepercayaan itu kan akhirnya kan uang, begitu. Bukan pekerjaan, bukan jabatan, bukan apa. Intinya kan akhirnya uang. Nah, sehingga jangan juga ukuran kerja kerasnya sama dengan ukuran kerja keras ayah kita ke kita. Jangan juga begitu. Zaman sudah berbeda. Oke, itu kata kunci ya Pak Dahlan. Zaman sudah berbeda, itu yang harus kita sadari sekali ya. Meskipun ada yang tidak boleh berubah. Kalau saya biar agak afdal, saya tak nge-quote kata-kata entah Konfusius atau enggak supaya kita. Tapi maafkan spellingnya senyen sumu pai nian suren. Jadi sebenarnya 10 tahun untuk menanam pohon, 100 tahun untuk menanam atau mendidik manusia gitu ya Pak Dahlan ya. Ya, oke, masih relevan. Masih relevan ya, dan ya, masih relevan. Warisan terbaik adalah pendidikan karakter. Gimana Pak Dahlan? Setuju. Nah, setuju, ya? Sekarang pendidikan karakter itu seperti apa? Nah, sekarang apakah, dan lebih luas lagi, apakah pendidikan itu harus di kelas? Apakah pendidikan itu harus di rumah tangga? Atau harus apa? Apa pendidikan? Dan apa itu karakter? Saya punya satu kesimpulan bahwa hampir semua anak itu mengidolakan ayahnya dalam hal pekerjaan. Mengidolakan ayahnya. Karena itu, wahai para ayah, para papa, tak sadarilah bahwa anak Anda yang masih kecil pun itu diam-diam itu memperhatikan apa yang dikerjakan oleh ayahnya. Kalau yang dikerjakan oleh ibunya pasti karena ibunya di rumah terus pasti. Tapi anak itu biarpun masih kecil, dia sudah sangat memperhatikan apa yang dilakukan oleh ayah. Dan dia mengidolakan itu. Saya yang Anda bilang sudah pengusaha cukup besar. Ayah saya buruh tani. Yang saya idolakan tetap ayah saya. Biarpun dia buruh tani. Misalnya begini. Ini kalau saya mau puasa misalnya, bulan puasa bulan depan. Itu apakah saya tetap olahraga? Teman-teman saya menjawab, apa grup kita tetap olahraga? Saya bilang tetap olahraga. Lo kan puasa, Pak. Saya ceritakan, ayah saya ketika bulan puasa, itu jam 5 pagi sudah pergi ke sawah, membawa cangkul, tanpa baju, tanpa celana panjang, artinya ya celana pendek petani itu, tanpa baju, mencangkul di sawah, di bawah terik matahari yang sangat keras, sampai jam 10 pagi, 10 siang, itu sudah panas sekali, dan puasa. Olahraga 1 jam, apa artinya dibanding ayah saya yang tetap puasa dan mencangkul di sawah tanpa baju di bawah terik matahari? Nggak ada artinya, saya bilang. Oh gitu ya Pak? Iya. Oh iya ya Pak, kita tetap olahraga nanti ketika puasa. Misalnya begitu. Sehingga ternyata, waktu itu saya tentu masih kecil, ternyata saya itu memperhatikan bagaimana jam 5 pagi bapak saya itu berangkat ke sawah tanpa baju, yang saya masih bisa menggambarkan iga-iganya yang kelihatan, perutnya yang sangat tipis karena kurang makan. Ternyata saya ingat terus itu sampai sekarang. Nah, demikian juga anak saya yang waktu itu sekolah di Amerika. Kemudian saya ninjau dia, nengok dia ke sana. Saya jam 1 malam saya bangun dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumahnya dia itu di Amerika sampai jam 3 pagi. Ternyata dia bangun dari tidurnya, mungkin mau kencing, melihat loh, Bapak masih kerja ya, gitu. Tanpa saya menunjukkan bahwa saya kerja itu supaya anak saya melihat. Tidak, sama sekali tidak itu. Memang saya harus bekerja tengah malam itu.
Tapi anak saya secara tidak langsung ternyata melihat dan memperhatikan, dan itu yang belakangan dia ceritakan. Ayah saya itu kerja keras sekali. Saya itu bangun tidur jam 1 malam untuk kencing. Bapak saya itu masih kerja. Ternyata itu yang diceritakan. Dan itu yang terus menginspirasi. Tapi kalau anaknya masih kecil, bapaknya minum terus, bapaknya merokok terus, ya itu juga yang akan nanti terekam oleh anaknya sampai besar. Misalnya itu pendidikan karakter itu tidak harus dalam bentuk ceramah, tidak harus dalam bentuk nasihat, tidak terus dalam bentuk diomongin terus sampai anaknya berpeken. Tidak harus begitu. Pendidikan karakter yang terbaik adalah dia itu memberi contoh bagaimana, dan itu bukan tidak semata-mata memberi contoh. Bukan karena semata-mata memberi contoh. Memang orang tuanya juga seperti itu. Oke. Ya. Ini luar biasa sekali. Terima kasih nih Pak Dahlan, nasihat mungkin salah satu yang terbaik malam ini orang tua. Tadi Pak Dahlan sendiri sampai ngomongnya sampai rodok jengkel, jangan digremengi terus itu loh anak-anak. Itu karena Pak Dahlan, saya tadi kalau saya boleh mengatakan, saya menyaksikan sendiri keharuan Pak Dahlan waktu cerita soal Bapak Pak Dahlan yang seorang buruh tani. Saya terus terang saya luar biasa Pak Dahlan, dari kata-kata Pak Dahlan masih ingat secara detail jam 5 pagi macul tanpa baju, iganya kelihatan. Itu mungkin sebuah pembelajaran karakter yang tidak akan terlupakan seumur hidup ya Pak. Tanpa bapak saya ceramah. Ya. Tanpa ceramah. Jadi Ya. bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah ini ya, kalau mau ngasih pelajaran anak, tolong jam 5 bangun ngeligo, macul ya. Enggak. Artinya apa? Sebenarnya yang dilakukan orang tua atau ayah Pak Dahlan luar biasa. Beliau ini istilahnya mengimani pekerjaannya itu mungkin ya Pak Dahlan. Ya, betul. Ya. Mengimani pekerjaannya sehingga beliau melakukannya itu bukan untuk ditonton anaknya. Tapi karena dia meyakini inilah yang benar, saya harus cari nafkah. Kalau saya meskipun puasa tapi saya harus tetap kerja, selain saya butuh uang, kalau saya nggak nandur nanti orang-orang makan apa gitu ya Pak ya. Ya. Oke, jadi ini kita dapat yang luar biasa dari Pak Dahlan. Wah, ini saya senang sekali. Sekarang sudah ada pertanyaan belum dari chat? Silakan Bu Felicia dibacakan supaya bisa berinteraksi dengan Pak Dahlan. Silakan. Bu Felicia. Iya, Pak. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dan bagus. Bacakan, boleh. Silakan. Satu dulu, Pak, yang pertama. Ya. Pak Dahlan izin bertanya, menurut hemat Bapak, campur tangan dari orang luar, misalnya dari luar pihak yang berseteru, apakah lebih banyak bisa menyelesaikan masalah atau justru memperkeruh? Mungkin relasinya dengan topik yang dibahas di awal mengenai kasus yang akhir-akhir ini terjadi ya Pak? Ya. Menurut saya memperkeruh, menurut saya. Tapi tidak selalu, tergantung orang luarnya itu punya kepentingan apa, orang luarnya itu punya kemampuan apa, orang luarnya itu punya pandangan seperti apa, tergantung juga sih orang luarnya itu seperti apa. Tetapi menurut saya memperkeruh. Menurut saya. Ya. Tidak semuanya. Kecuali orang luarnya Pak Dahlan, jadi. Oke, tidak semuanya ya. Harus lihat hubungannya juga, mungkin ya harus dipercaya juga ya Pak Dahlan ya. Ya. Oke, ada lagi? Ada nih Pak yang DM langsung menanyakan bagaimana memberikan pemahaman kepada anak bahwa yang dicapai mereka tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sedangkan mereka menganggap apa yang sudah mereka kerjakan sudah maksimal dan terbaik untuk mereka. Padahal kita tahu mereka seandainya dalam mengerjakan sesuatu yang mereka tidak interest. Bagus sekali ini pertanyaan. Bagus. Mungkin ada baiknya. Ini ada beberapa jenis keluarga. Mungkin ada baiknya memang ketika awal pembicaraan, ketika kepercayaan itu akan diberikan kepada anak, kemudian di awal pembicaraan itu sebaiknya capaian-capaiannya agak dikonkretkan. Misalnya kalau maju itu
tandanya apa maju itu. Nah, sehingga nanti ketika orang tuanya melihat bahwa kok anak ini nggak sebagus seperti yang dia omong, ya itu dikemukakan aja fakta-faktanya itu, tetapi bukan dengan cara marah atau bukan dengan cara menegur, tetapi dengan cara membahas perencanaan dan membahas hasil-hasilnya. Sehingga yang dibahas itu adalah materi, bukan orang. Nah, dari situ nanti akan terlihat bahwa anaknya tahu, oh ya tidak tercapai, begitu. Terus tapi tidak tercapai bukan untuk dimarahi, tidak tercapai untuk diapakan. Dibimbing gitu ya Pak? Tidak harus dibimbing. Tidak harus dibimbing. Ya terserah mau diapakan. Ini kan maunya dulu begini, ternyata kan nggak tercapai. Ini bagaimana? Apa kita batalkan ini? Kita pindah jalur, pindah bisnis, atau mau diperbaiki, atau mau kerja lebih keras, atau apa? Coba kamu ngomong apa? Mau diapakan ini? Begitu. Jadi lebih banyak yang disebut membimbing itu ada dua. Ada orang berpendapat membimbing itu menjadi guru. Tetapi orang modern sekarang membimbing itu menggali keinginan, menggali semangat, menggali kemampuan, itu juga membimbing, tapi tidak terasa membimbing. Jadi misalnya ini nggak mencapai target, kenapa ya? Menurut Anda kenapa? Kita tahu jawabnya kenapa. Orang tua tahu jawabnya. Kenapa itu tahu. Tapi apakah perlu diberitahukan kepada anak? Saya tahu ini, begini. Ini karena begini. Apa perlu? Apakah tidak terus ditanya kepada ini kira-kira apa menurut kamu? Kalau hari ini dia nggak bisa menjawab, kasih waktu. Ayo, kapan kamu cari tahu? Kapan? Meskipun kita bisa jawab detik itu juga. Dan kadang-kadang ada orang tua yang merasa saya harus terlihat jagoan di depan anak saya. Maka langsung sekarang saya jawab, ini nggak gagal karena begini. Itu menurut saya bukan membimbing. Gitu. Jadi membimbing itu ada dua, tergantung juga pada anaknya. Jadi tapi kecenderungan zaman sekarang yang disebut membimbing adalah menggali kemampuan anaknya, menumbuhkan kemampuan anaknya, bukan menceramahi, bukan membombardir anaknya. Jadi membimbing pun kita harus tahu kata membimbing ini jangan lagi sama dengan kata membimbing zaman dulu. Membimbing zaman modern ini adalah menggali, mengencourage, istilahnya menggali, menumbuhkan, memberi semangat dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang kita harus menahan diri bahwa saya tahu jawabnya, tapi biarlah dia yang mencari tahu jawab ini. Bahwa suatu saat kita terpaksa memberitahu menurut versi kita, nanti diskusi ketiga atau diskusi keempat. Itu pun bentuknya bukan, menurut saya begini, bukan begitu. Apa tidak begini ya? Bagaimana? Coba pikirkan. Apa tidak begini ya? Begitu. Nah, ini membimbing juga, cuma mungkin jenisnya yang sudah berbeda. Terima kasih. Oke, mungkin saya komentari sebelum pertanyaan lagi. Itu yang dimaksud Pak Dahlan adalah istilah modernnya coaching, Pak ya. Coaching. Tidak teaching tapi coaching gitu ya, Pak ya. Ya, kurang lebih begitu. Jadi memang anak harus diarahkan mencari jawaban yang sebenarnya kita sendiri tahu. Sehingga mereka muncul dari dalam diri mereka sendiri. Itu ya, Pak ya. Ya, betul. Bahkan mungkin dipancing-pancing. Nak diginikan ya nyo misalnya. Ya, iya. Oh ya apa ya kan? Dipancing-pancing gitu ya. Betul. Karena begitu itu datang dari kita, itu bentuknya perintah. Sehingga dia merasa diperintah. Itu akan berbeda kalau pendapat kita tadi kita lewatkan dia yang ngomong, itu menjadi tanggung jawab dia. Oke. Kecuali dia ngomongnya ya wes sembarang terserah papa lah, itu lebih susah ya. Tidak boleh menyerah. Enggak gitu. Papa ini juga nggak tahu, Nyo. Papa ini juga nggak tahu. Papa ini bodoh. Papa ini nggak tahu. Ayo sama-sama kita cari. Misalnya begitu. Enggak boleh. Tetap nggak boleh. Kalau anaknya ngomong begitu, tetap nggak boleh. Jangan kita menyerah gitu ya. Tidak boleh. Karena itu tanda-tanda
itu belum tentu itu dia begitu. Bisa-bisa dia protes. Oh gitu. Betul-betul dia protes. Karena paling nanti pendapat saya juga nggak laku. Begitu. Oke, wah. Ini juga pembelajaran ini. Jadi ternyata, wah ini kok tapi rasanya jadi orang tua jadi semakin susah Pak Dahlan. Kalau diterima susah. Tapi kalau diterima sebagai kebahagiaan, bahagia. Tujuannya apa sih? Tujuannya kan anak jadi kan. Kalau Anda puas, kalau kita puas dengan marah, kita puas. Bahagia sekali kita bisa marah kepada anak. Bahagia kita bisa memarahi anak. Bahagia sekali. Tapi anaknya tidak jadi. Kan kebahagiaan semu. Tetapi kita mengerem diri, kemudian mengencourage anaknya jadi, bahagianya panjang. Jadi apakah kita menderita, apakah kita bahagia, kembali ke diri kita masing-masing, menyikapinya itu sebagai kebahagiaan atau sebagai siksaan. Karena yang dihadapi anak, menurut saya kebahagiaan anak, kecuali yang dihadapi ini orang lain. Nah, itu baru menjengkelkan. Ya. Jadi ini orang tua tolong mulai ngempet ya, jangan sekali-kali meledak. Tapi juga ada gini Pak Dahlan, mungkin saya istilahnya jangan ngempet ya. Kalau istilah ngempet itu kelihatannya nanti depresi kelihatannya. Oke. Depresi, tekanan jiwa begitu. Jadi istilahnya kita harus longgar. Oh longgar, oke. Ya, legowo gitu, legowo. Longgar ada unsur legowonya lebih dari legowo. Longgar. Oh, legowo. Lebih dari legowo ya. Longgar. Oke. Tapi kan dalam perjalanan waktunya kadang kan memang mungkin dari misalnya anaknya kan mungkin banyak juga. Tapi kan memang tidak semua bisa diharapkan bisa mengikuti jejak. Gitu ya. Itu juga harus siap longgar juga ya Pak Dahlan. Longgar. Oke, lanjut lagi Miss Felis, ada pertanyaan apa lagi? Ada, ini bagus sekali, saya kombinasi karena hampir mirip. Mungkin yang pertama digabung pertanyaannya begini Pak. Malam Pak Dahlan, sebentar. Itu pertanyaan dari siapa disebutkan boleh? Pertanyaan dari Bapak Willy dan Ibu, nanti saya sambung lagi. Kebetulan pertanyaannya mirip. Bapak Willy menanyakan, salam Pak, saya pernah 10 tahun di Surabaya dan banyak mendengar bagaimana Bapak memiliki kedisiplinan yang luar biasa dalam bekerja. Sepurane Pak, menurut Bapak, semisal Mas Asrul bekerja bersama Bapak, bagaimana kesan karyawan Bapak? Apakah Bapak dianggap lebih disiplin ke anak sendiri atau bagaimana? Karena banyak anak-anak yang orang tuanya sukses sering mengeluh kalau orang tuanya lebih keras ke anaknya sendiri dibanding karyawannya. Ini menyambung pertanyaan dari Ibu Erni Firmianti ya. Izin bertanya Pak Dahlan, apakah Bapak bisa memperlakukan anak sebagai karyawan? Bagaimana kiat-kiatnya? Itu Pak. Ya, saya memang punya persoalan dengan anak saya itu karena saya dulu menyetujui dia minta ke Amerika, padahal baru tamat SMP, karena dia sendiri yang pengen ke Amerika, ya oke silahkan. Dan di sana saya tidak tahu akan tinggal di rumah siapa, karena diundi. Kemudian ternyata dia tinggal di rumah seorang pemilik surat kabar di sana, di pedalaman. Nah, padahal maksud saya dia sekolah ke Amerika itu supaya nggak usah seperti bapaknya kerja di media. Tapi ternyata di sana malah mendapatkan orang tua pemilik surat kabar. Itu bukan sengaja, itu diundi. Nah, kemudian waktu dia pulang, dia pengen kerja di media kita. Saya bilang, nggak bisa. Saya ini di sini bos tertinggi. Kalau kamu kerja di sini nanti tidak baik untuk kultur manajemen di perusahaan ini. Nah, kemudian dia terakhir itu punya pilihan, ya sudah saya akan kerja di Kompas, dia bilang. Dan saya percaya kalau dia kerja di Kompas pasti bisa terima. Nah, di situ saya baru pusing sekali.
masa anak saya harus bekerja di perusahaan pesaing dan pesaing utama, begitu. Nah, akhirnya saya ambil keputusan, ya masa kerja di Kompas, ya sudah kerja di tempat kita, tetapi harus mulai dari level paling bawah. Dan di situ saya serahkan ke hierarki, artinya jauh dari saya, jauh sekali, berlevel-level dari saya, dari pekerjaan paling bawah. Kemudian saya bilang kepada dia, Anda, dan itu di depan rapat umum mereka, rapat umum karyawan, anak saya ceritakan kenapa anak saya kerja di sini. Masalahnya dia akan kerja di perusahaan pesaing dan saya tidak mau. Dan itu lucu sekali, karena itu tolong diterima kerja di sini, tetapi harus mulai yang dari bawah. Dan policy kita begini, itu saya umumkan. Policy kita begini, Asrul, anak saya namanya Asrul, baru boleh naik pangkat atau tambah pekerjaan atau meningkat pekerjaannya kalau di departemennya dia tidak ada orang yang nilainya sama dengan dia. Jadi dia kalau nilai dia lebih tinggi baru dia boleh naik. Kalau nilai dia sama dengan yang lain yang naik. Kalau nilai dia di bawah yang lain sama sekali tidak boleh naik. Itu mungkin apakah lebih keras dibanding karyawan yang lain, bentuknya itu. Tapi itu penting karena kan perusahaan itu bukan milik saya sendiri, milik beberapa orang. Sehingga saya harus menyampaikan hal seperti itu. Sehingga ketika akhirnya dia menjadi direktur utama setelah 10 tahun, dia melalui saringan yang seperti itu. Nah, kira-kira begitu, dan akhirnya dia punya bisnis sendiri yang dia rintis sendiri, dan tidak satu pun dia mau mengurus perusahaan yang saya dirikan. Jadi sama sekali dia tidak cawe-cawe di perusahaan-perusahaan yang lama yang saya rintis. Apakah pembangkit listrik, apakah tambak, apakah apa, dia nggak mau. Saya mau ngurus perusahaan yang saya rintis sendiri karena ini lebih cocok dengan saya, dia bilang gitu. Ya sudah. Itu bentuk protes juga atau enggak, Pak? Enggak, saya tidak peduli. Yang penting karena tidak destruktif. Seandainya destruktif, mungkin saya akan gali ini bentuk protes atau tidak. Tapi karena tidak destruktif, bahkan produktif dan bagus, ya untuk apa saya gali? Kan enggak apa-apa. Mungkin itu bentuk mencari eksistensi juga kali ya, Pak? Saya kira ya. Karena dia bilang begini, sekeras-keras saya bekerja, sehebat-hebat saya, pasti orang akan mengatakan ini hasil Pak Dahlan. Dia bilang, hasil Bapak saya. Jadi nggak pernah nanti orang mengakui bahwa ini hasil saya. Dia pernah bilang begitu. Dan itu baik saja, tidak apa-apa. Oke. Ya. Oke. Kelihatannya gini ya Pak Dahlan, saya melihat tadi meskipun tadi Bapak katakan kirim anak ke luar negeri, tapi juga salah satu kunci tadi hubungan Bapak dan anak itu harus terjaga dengan baik ya, sehingga apapun masalah yang muncul bisa diselesaikan dalam koridor penuh percaya gitu ya Pak ya. Baik dalam pengertian setiap tahun anak saya harus pulang. Harus pulang selama 1 bulan di Indonesia agar dia tidak kehilangan akar. Karena apapun dia tidak boleh tercerabut dari akar budaya, akar. Nanti jangan sampai pulang dari Amerika terus, oh ini kok orang Indonesia ini kok males semua, orang Indonesia itu kok begini semua, orang Indonesia itu kok begini semua, nanti destruktif. Nah, sehingga tiap tahun dia harus pulang, sehingga bahkan kadang setahun 2 kali, dan itu memang biaya, tetapi hasilnya jauh lebih besar dari biaya karena dia tidak akan tercerabut dari akar keluarga, dari akar budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak saya 2, 1 perempuan juga begitu tamat SMP juga ke Amerika di satu kota. Ketika mereka sudah hampir selesai dan saya lihat anak saya cum laude, kemudian juga tidak terlibat kenakalan apapun, saya ke sana, kemudian saya ajak berdua ini makan malam di tempat yang istimewa.
di waktu makan malam itu saya mengatakan kepada mereka berdua, kenapa malam ini kita makan malam istimewa? Tidak lain saya bilang, saya sebagai bapakmu, saya pengen mengucapkan terima kasih yang besar kepada kalian berdua. Kenapa Bapak harus mengucapkan terima kasih? Karena selama sekolah di Amerika, kamu baik-baik saja. Seandainya, saya beri contoh, seandainya kamu kemarin, oh bukan dia mau selesai ini, dia di pertengahan, seandainya kamu terlibat apakah narkoba atau berkelahi dengan orang, alangkah susahnya bapakmu ini. Mungkin bapakmu nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang. Mungkin bapakmu sibuk ngurus kamu yang terlibat narkoba. Dan kamu kok tidak. Padahal di sini kamu uang ada, kesempatan ada, lingkungan ada. Kamu kok bisa menjaga diri begini. Jadi saya terima kasih sekali. Sudah itu saja. Makan malam itu untuk ucapan terima kasih saya pada kalian. Gitu. Jadi saya yang mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dan mereka harus tahu bahwa itu adalah bentuk kepercayaan bahwa saya ternyata dipercaya bahwa saya ini bisa menjaga diri. Oke, wah ini juga nasihat yang bagus Bapak Ibu. Saya ini banyak belajar ini dari Pak Dahlan. Jadi apresiasinya dan mungkin itu makan malam yang paling membekas dalam hidup anak Bapak itu ya? Mungkin rasanya ya. begitu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi Miss Felis? Satu lagi ya Pak. Oke. Satu lagi dari Pak Andi Gau Siswanto. Dari ngobrol dengan kawan-kawan di warung kopi, kawan-kawan sekarang ini banyak mengeluh anaknya yang masih milenial lebih nyantai, tidak fokus dan bertanggung jawab karena ekonomi orang tua mapan. Sehingga kalau anak-anak tersebut masuk ke perusahaan orang tua, malah terjadi konflik. Nah, kalau seperti ini gimana? Bisa-bisa generasi yang akan datang, ekonomi ortu yang sudah mapan akhirnya berantakan setelah diurus generasi kedua. Monggo Pak. Nggak bisa jawab saya. Saya nggak bisa jawab. Ini terlalu sulit pertanyaan ini. Terlalu sulit dan kenyataannya kan banyak kenyataan seperti itu ya. Betul. Kalau saya, kenapa harus dipaksakan di perusahaannya orang tua? Kenapa harus dipaksakan? Nggak usah. Tanya dia mau apa? Enggak, aku mau mengerjakan ini. Udah, coba kasih kesempatan. Enggak ada modal. Kamu bisa nggak cari modal sendiri? Ya, kenapa harus di tempat perusahaan Bapak? Enggak harus. Coba aja. Nanti kan dia mateng-mateng sendiri begitu. Karena begini. Untuk membuat seorang anak menjadi anak yang matang, itu juga perlu proses. Seperti juga kita dulu. Perlu proses. Dan sarana yang terbaik untuk membuat anak matang adalah konflik. Konflik akan membuat seseorang lebih matang dari sebelum konflik. Gejolak akan membuat seseorang lebih matang dari sebelum gejolak. Bertengkar tadi seperti dengan karyawan yang perusahaan lain, itu membuat orang lebih matang dibanding sebelum bertengkar. Jadi nggak apa-apa bertengkar, nggak apa-apa bikin rusuh di perusahaan, nggak apa-apa. Itu akan membuat dia nanti lebih matang. Kan bapaknya masih berwibawa, bapaknya masih menjadi pengendali. Kalau ada kisruh-kisruh sedikit kan masih bisa diatasi. Jangan juga memimpikan tidak ada persoalan sama sekali. Biarlah ada juga persoalan-persoalan kecil, persoalan-persoalan sedikit, biar aja lah. Memang begini. Tergantung juga orang tuanya. Biasanya kalau anaknya mulai masuk ke perusahaan, terus kemudian terjadi anak emas, anak tiri, kemudian karyawan mulai kasak kusuk, mulai ngomongin, kemudian beberapa karyawan mulai berani ngomong ke bapaknya bahwa anaknya begini. Sekarang sikap dewasa bapaknya akan sangat menentukan.
dalam menyikapi gejolak di bawahnya itu. Jadi dan ini tidak ada ilmu yang harus begini, harus begitu, harus begini, nggak ada. Biarlah mengalir. Yang penting konflik tadi masih termaintain, masih pada level yang tidak sangat membahayakan. Membahayakan sedikit biarin lah, begitu. Itu untuk latihan juga kok. Latihan kita lebih pinter, begitu. Jadi kejadian-kejadian konflik, pertengkaran, kemudian ketidakpuasan, biarlah terjadi sepanjang masih bisa dikendalikan, nggak apa-apa. Dan itu akan membuat si anak akan lebih matang nanti. Karena tidak mungkin anak itu bisa lebih matang tanpa melewati gejolak, tanpa melewati konflik, tanpa melewati katakanlah pertengkaran, begitu. Nggak ada. Semuanya harus melewati gejolak-gejolak seperti itu untuk bisa lebih matang. Yang penting kita jangan terlalu jangan terlalu sensitif bahwa aduh ini kok ada gejolak begini ya, aduh mati aku, nggak usah begitu, biasa saja. Loh ini ada gejolak, iyalah biar aja lah begitu. Nanti kan selesai sendiri. Nah nanti kalau kira-kira nggak selesai baru kita campur tangan bagaimana begitu. Oke. Tapi Anda bisa mencari jalan lebih baik dari apa yang saya omongkan ini. Oke, tapi gini ya Pak Dahlan, memang pada satu titik misalnya yang dikatakan Bapak itu kan memang kita ya sedewasa mungkin, setenang mungkin, selonggar mungkin kita menjawab menghadapi masalah. Tapi pasti pada satu titik pada satu urusan memang kadang bisa saking bundetnya sampai akhirnya nggak selesai ke ujung pangkal ya ada ya Pak ya? Ya ada kan yang kemarin terjadi, yang di Semarang terjadi kan juga begitu. Itu yang di Surabaya tuh endingnya kira-kira bakal happy ending nggak Pak Dahlan? Happy ending, sekarang sudah ketemu, sudah makan bersama, sudah ke makam, sudah ngobrol, sudah oke. Oh berarti peran dari Pak Dahlan sangat besar dong Pak? Ya mudah-mudahan begitu. Oke, berarti tetap dibutuhkan loh Pak peran eksternal Pak. Tergantung. Oh tergantung, oke. Miss Felix ternyata tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang masih bagus-bagus, tolong dibacakan. Kita berapa menit lagi nih? Berapa menit lagi? Sampai 8:30 bisa Pak Dahlan. Oke, ya. Oke. Berarti 10 menit lagi selesai ya, terus kemudian nanti lain-lain ya. Oke. Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan dari Natali Go. Malam Pak Dahlan, bagaimana tips parenting dari Pak Dahlan supaya orang tua milenial seperti kami belajar mengatur perusahaan keluarga serta berlaku adil dan baik kepada anak-anak dan menantu generasi kedua. Kebanyakan orang tua melepas kepala memegang ekornya. Mohon masukan dan pencerahannya. Saya pengen mendapat cerita Anda apa yang Anda lakukan, kemudian saya pengen belajar juga. Jangan saya terus lah yang ngomong. Saya juga pengen belajar. Oke. Ya. Bu Natali silakan bicara Bu Natali. Ya. Bu Natali Gau, silakan dibuka mic-nya Bu Natali Gau. Masih ada ya Bu Natali? Bu Natali hilang. Ada Pak. Coba Bu Natali silakan. Bu Natali, mana Bu Natali? Hilang. Oh ini ada yang angkat tangan, Magnus Mulyadi udah. Magnus Mulyadi silakan, Magnus silakan. Dibuka. Halo. Ya, Pak halo Pak Dahlan sama halo Kuyen dan teman-teman Bunyan Song yang lain. Selamat malam semuanya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya mungkin nyambung sama beberapa pertanyaan yang sebelumnya, cuman dari sisi anak ya. Jadi mungkin saya cerita dikit, saya sudah lulus dari Singapura 2013, sekarang kerja di perusahaan orang tua sudah hampir 8 tahun. Cuman saya ini kadang-kadang mungkin bisa relate dengan apa yang tadi Pak Dahlan awal-awal sampaikan perihal tanggung jawab dan mungkin kepercayaan itu. Nah, saya seringkali berada di dalam posisi di mana rasanya kayak
cah cilik ngandani wong tua. Mungkin bahasa Indonesia kayak anak kecil memberitahu orang tua, dan seringkali itu tidak bisa diterima dengan baik gitu loh Pak. Walaupun mungkin selama 8 tahun ini mungkin saya sudah ada semacam hasil yang cukup mungkin bisa membuktikan bahwa oke lah saya mungkin bisa kerja di sini gitu. Cuman dari sisi bapak saya mungkin masih melihat, oh ini kan anakku, kalau dia ngasih tahu kayak gini mosok tak terima gitu. Mungkin pertanyaan saya adalah gimana biar kayak anak-anak kalau ingin menyampaikan sesuatu dan kepada orang tua khususnya di dalam konteks bisnis bisa objektif gitu Pak, bisa lebih objektif. Ya, Oke, itu pertanyaan saya jawab. Ya. Silakan. Baik, Anda hebat sekali ya. Saya salut bahwa Anda pulang dari luar negeri, bisa di perusahaan orang tua, sudah 8 tahun, berarti sudah teruji, berarti Anda sudah lulus, karena biasanya konflik itu akan terjadi di tahun pertama, tahun kedua, dan nanti memuncak tahun ketiga, setelah itu bubar atau baik, begitu. Nah, Anda sudah 8 tahun, saya anggap Anda sudah lulus. Anda sudah lulus, berarti Anda punya karakter yang baik, Anda bisa mengkombinasikan antara profesionalisme dan penghormatan kepada orang tua. Nah, sampai sekarang kan Anda tidak konflik. Memang persoalannya kan tidak hanya di orang tua, persoalannya juga di anak. Yang anak ini kan merasa lebih pinter, yang anak ini merasa lebih bisa kerja keras, yang anak ini merasa punya ilmunya, begitu. Nah, kesulitannya adalah bagaimana cara menyampaikan semua itu kepada orang tua yang tidak terasa menggurui, tidak merasa menggurui itu. Dan saya kalau sudah 8 tahun, saya percaya Anda bisa sudah berarti Anda ini sudah menemukan jalan yang terbaik untuk berkomunikasi dengan orang tua yang Anda tidak mengorbankan profesionalisme Anda dan orang tua tidak tersinggung atau merasa digurui. Berarti Anda ini sudah bisa menemukan. Anda perlu mencatat beberapa hal. Nanti tolong kapan-kapan suruh bicara, jadi pembicara dia di sini. Saya pengen tahu kiat-kiat dia, cara-cara dia menyampaikan keinginan kepada orang tua. Karena di sini cara itu penting. Cara, C-A-R-A, cara. Bukan isi. Isi penting, tapi cara lebih penting. Misalnya begini, karena saya lulusan pesantren, saya tidak merasa peka untuk ngomong yang sensitif ini. Tapi nggak usah cerita kepada orang lain. Jadi begini, kita ini bisa memerintah Tuhan. Saya sering ngomong begitu. Kita ini bisa memerintah Tuhan. Kalau kita ini bisa memerintah Tuhan, kenapa memerintah orang tua tidak bisa? Kita memerintah Tuhan saja bisa kok, nggak bisa memerintah orang tua. Berarti yang salah kita nggak punya cara. Loh Pak, masa kita ini bisa memerintah Tuhan? Bisa, tiap hari kita ini memerintah Tuhan. Loh, kok nggak terasa? Coba Anda periksa. Semua kalimat dalam doa itu isinya adalah kata perintah. Tidak ada doa yang bukan kata perintah. Ya Tuhan, berilah saya uang, berilah saya kekayaan. Tuhan, berilah saya umur panjang. Tuhan, masukkan saya surga. Tuhan, beri saya kebahagiaan. Semua itu kata perintah. Enggak ada kata ya Tuhan enggak ada, semua kata perintah. Berilah ini, berilah itu, begitu. Tetapi dikemas dalam bentuk doa. Hanya adalah doa. Nah, tetapi isinya adalah kata perintah. Jadi sebetulnya doa dan perintah itu sama. Cuma satu dinamakan perintah, satu dinamakan doa. Itu kalau kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita kepada orang tua, agar keinginan kita tercapai, cari bentuk yang kira-kira tidak akan diterima oleh orang tua sebagai perintah. Seperti ketika berdoa tadi, Tuhan tidak menerima itu sebagai kita memerintah Tuhan.
Tapi Tuhan mengatakan, oh dia lagi berdoa kepada saya, gitu. Lagi berdoa katanya, begitu. Padahal kita lagi memerintah. Nah, begitu juga Anda kan nanti juga akan memerintah ayah supaya ayah sesuai dengan keinginan saya. Coba cari bentuknya. Bentuknya apa? Itu yang saya sebut cara. Nah, itu bisa ditemukan kalau Anda mengetahui kebiasaan ayah itu seperti apa, kesenangan ayah itu apa, yang tidak disenangi ayah itu apa, cara seperti apa yang kira-kira bisa masuk, dalam suasana seperti apa, yang ide saya tadi bisa masuk. Itu semua cara. Seperti juga kita memerintah Tuhan lewat doa tadi. Nah, saya Pak Janto coba suatu saat dia jadi pembicara lah. Biar yang lain-lain ikut cara apa yang dia temukan sehingga bisa 8 tahun memerintah ayahnya sehingga ayahnya tunduk pada dia tanpa ayahnya merasa bahwa anaknya sedang memerintah. Oke, Pak Dahlan. Terima kasih Pak Magnus. Pak Magnus itu ponakan saya, Pak Dahlan. Oh hebat, makanya. Apa? Tapi saya ya tahu dia masih menderita, masih hari. Enggak apa-apa. Tadi dikatakan Pak Dahlan konflik dan gejolak itu mematangkan kok ya Pak ya. Iya, betul, betul. Jadi dijalani aja dan kalau sudah lewat 3 tahun berarti sudah lulus dan 8 tahun. Ya. 8 tahun itu summa cum laude ya Pak Dahlan. Iya, betul. Oke, ada lagi Felis? Atau ada lagi yang mau tanya langsung ini? Ada lagi, mungkin kalau mau tanya langsung aja silakan angkat tangan, raise hand supaya Pak Dahlan bisa interaksi dengan Anda. Silakan raise hand, mumpung. Ayo waktunya loh. Siapa? Bu Susana atau siapa yang biasa raise hand ini? Atau Pak Irawan, monggo. Satu lagi ya, karena akan Boleh, waktunya Pak. sudah hampir habis ya. Ayo satu lagi. Tulis di chat Pak tadi sebetulnya. Hah? Tadi sudah saya tulis di chat. Ya, oke. Oke, Pak, Pak Dahlan, terima kasih Pak Haryanto. Matur nuwun sangat Pak Dahlan Iskan. Ya, saya melihat Bapak adalah konselor yang luar biasa. Jadi Bapak sudah menunjukkan empati yang dalam, support yang luar biasa pada anak-anak, eksplorasi diri dari apa yang pernah Bapak rasakan sebagai orang tua, dan itu luar biasa ya, menyempatkan diri untuk mengunjungi anak hanya untuk mengungkapkan rasa kasih yang luar biasa. Dan Bapak juga menekankan bagaimana orang tua lebih banyak menjadi contoh daripada bertutur kata. Saya menangkap itu semua adalah, dan kehangatan Bapak, saya menangkap itu semua adalah nilai-nilai penting yang Bapak ajarkan pada malam hari ini. Yang saya kalau boleh tanya Pak, masih ada kurius ini. Apakah dengan demikian anak-anak Bapak kemudian juga menjadi tergerak secara langsung memiliki nilai-nilai seperti nilai-nilai yang Bapak tanamkan dan Bapak terapkan di dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dan akhirnya membuat anak-anak Bapak juga saling memperhatikan saudara-saudaranya yang lain, sehingga akhirnya keluarga ini menjadi keluarga yang kuat, yang tangguh, menjadi keluarga yang saling peduli, dan sehingga darah menjadi kental itu. Terima kasih Pak. Ya, sampai hari ini, sejauh ini, oke semua sejauh ini. Saya bahagia terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak saya. Tetapi kalau saya pengen tidak bahagia, mungkin juga ada, termasuk misalnya jenis kerja kerasnya itu memang berbeda. Memang berbeda. Misalnya dia sekarang ini bisa naik sepeda itu satu hari sampai 200 kilo. Itu kan nggak kerja. Ternyata belakangan dia bikin pabrik sepeda. Coba. Apa itu seandainya dulu dia saya larang naik sepeda karena saya anggap itu terlalu santai. Satu hari bisa 4 jam naik sepeda. Biarpun itu untuk kesehatan. Tetapi di mata kita itu kan nggak kerja. Tetapi sekarang dia punya perusahaan sepeda yang sangat laris, dan dia menghayati sekali produknya itu harus bagaimana karena dia pesepeda yang handal. Sehingga dia pesan, ini agak terhambat karena pandemi, karena kiriman-kiriman dari Taiwan dan dari Shenzhen agak terhambat, tetapi terus di masa pandemi ini dia bisa berjualan
sepeda yang harganya 35 juta, 50 juta, terus kekurangan stok begitu. Sehingga coba itu seandainya dulu saya teruskan marah saya karena melihat dia tidak kerja keras, ada nggak perusahaan sepeda itu? Mungkin nggak ada. Begitu. Nah, seperti itu misalnya. Nah, terima kasih. Jadi dalam hal spirit memang betul-betul menurun ya Pak ya. Tapi kalau dalam hal saling memperhatikan antar keluarga kemudian juga terwarnai juga dengan kehangatan, dengan empati terhadap saudaranya yang lain. Karena dia dua bersaudara, saya lihat rukun sekali kalau sepedaan juga bersama. Anak saya yang perempuan itu juga gila sepeda. Kemudian saya lihat keuangan perusahaan kakaknya ini minta dipegang oleh adiknya karena kakaknya ini boros. Boros itu artinya tidak sampai hati, sering merasa tidak tegaan kakaknya ini. Dan seperti saya. Kemudian tapi dia menyerahkan keuangan itu kepada adiknya yang dia lebih punya jiwa keuangan kelihatannya adiknya. Nah, sehingga saya lihat baik-baik saja karena saya tidak menyuruh dan tahu belakangan saya tahu saya ngomong sama Isna namanya anak saya yang perempuan. Isna, itu nanti kakakmu itu uangnya gimana? Karena dia kan suka boros, suka nggak tega kepada orang. Aku kok yang pegang uangnya katanya. Oh ya sudah, itu pertama. Kedua, saya waktu itu punya keputusan anak saya perempuan tidak menjadi pemegang saham di perusahaan, hanya anak yang laki. Karena saya niru sampurna lah begitu. Karena nanti ada unsur menantu segala macam. Kemudian saya lihat dari tahun ke tahun ketika anak saya yang laki-laki mendapat dividen itu mereka tidak lapor, tapi istri saya ngomong ke saya bahwa dividen yang diterima oleh anak saya yang laki itu dibagi dua dengan adiknya sampai hari ini. Sehingga tanpa saya minta, tanpa saya nyuruh, tanpa saya menyindir, tidak. Ternyata muncul juga. Jadi saya cukup bahagia dengan perkembangan itu. Ya, jadi luar biasa ya Pak Haryanto. Terima kasih Pak Dahlan karena ini menekankan sekali lagi bahwa konsep empati di dalam konseling yang biasanya dilakukan oleh para konselor sudah betul-betul Bapak lakukan sehingga ini membuat anak-anak Bapak menjadi lebih memahami diri mereka sendiri, dapat mengukur kemampuan mereka sendiri, karakter mereka sendiri sehingga dapat membangun baik apapun baik dalam kehidupan keluarga maupun usaha. Terima kasih Pak Dahlan. Sangat memahami. Terima kasih. Bu Susana, Pak Dahlan, Bu Susana ini Dekan Psikologi UKSB Satya Wacana 3. Kelihatan. Oh, kelihatan. Kelihatan tuanya ya Pak. Enggak, kelihatan pinter sekali. Ya. Oke. Wah, ini tanpa terasa kita sudah 1,5 jam bincang-bincang. Terima kasih Pak Dahlan Iskan yang telah berbagi pengalaman dan saya harus bilang wisdom ya, berbagi kebijakan wisdom bagaimana mendidik anak dan bisa mengurangi, meminimalkan konflik, bukan menghilangkan karena tadi dikatakan konflik itu bagus, gejolak itu bagus, tapi meminimalkan sehingga tidak sampai terjadi perpecahan. Dan Pak Dahlan ini tidak hanya jargoni, bisa ujar orang ngelakoni, tapi sudah ujar dan ngelakoni di dalam kehidupannya. Dan ini saya nggak bisa merangkum terlalu banyak, tapi yang saya tangkap adalah kepercayaan itu tidak bisa serta-merta diperoleh, harus diberikan sedikit demi sedikit, seperti bayi dikasih susu, bubur dulu, nanti baru makanan keras. Jadi kepercayaan itu lama-lama ditumbuhkan dan berilah teladan melalui tindakan. Dan kelihatannya endingnya mungkin kalau boleh saya simpulkan nanti Pak Dahlan setelah ini nanti nutup juga, memang kita nggak bisa artinya ending yang terbaik adalah anaknya bahagia, orang tuanya juga bahagia. Bukannya anaknya harus selalu kerja dalam perusahaan orang tuanya, atau harus sukses, atau harus gimana. Yang penting bahagia. Gimana Pak Dahlan, silakan untuk memberikan pesan untuk yang kepada kami semua sebelum ditutup. Saya setuju dengan Bu Felicia tadi, juga setuju sama Pak Haryanto yang terakhir diucapkan. Sudah, itu saja. Terima kasih. Oh gitu, oke. Ya. Terima kasih Pak Dahlan sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya doakan Pak Dahlan selalu sehat, selalu bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Sendicin Gang Wan Serui untuk Pak Dahlan. Sisi Pak Dahlan. Wan an. Terima kasih. Silakan Pak Dahlan.
Teman-teman yang lain mungkin kalau mau tetap di sini dulu kita atau mengucapkan terima kasih dulu ke Pak Dahlan, monggo, mumpung Pak wis lagi. Jadi teman-teman terima kasih sudah hadir, sudah menemani. Ini saya belum langsung tutup. Silakan kalau mau ada yang memberi komentar, masukan atau mau tanya-tanya silakan. Mungkin saya sekarang bisa jadi konselor. Ya Pak Har, mumpung gratis. Gimana tadi sudah dapat hal baik ya dari Pak Dahlan? Ini Pak Iya, Irawan. Pak. Iya Pak, kecuali yang terakhir tadi Pak, saya sebenarnya kurang sependapat bahwa saham itu diberikan ke anak laki-laki, yang perempuan tidak dapat saham, gitu Pak. Oke. Karena itu tadi saya sempat tanya, tapi kemungkinan karena waktu nggak sempat. Itu pancingan dari saya pertanyaannya. Karena kenapa? Sebenarnya kalau kita bicara manajemen itu ada solusinya Pak. Itu yang sebenarnya dulu sempat disinggung Pak Har juga di Chinese juga ada kejadian begitu gitu Pak. Tapi sebenarnya kalau tanya anak-anaknya yang sekolah di Amerika itu ada solusinya, termasuk Pak Har juga tahu. Di Amerika dan Eropa yang banyak karena Eropa lebih tua-tua umur perusahaannya, itu dikenal yang namanya family office. Family office ini yang memiliki saham di perusahaan yang diwakili oleh board of counsel ya. Itu yang ditunjuk oleh pemegang saham. Jadi sebenarnya pemegang saham tetap bisa dibagi bukan hanya ke anak, ke cucu, cicit. Itu sudah terbukti di Eropa begitu, di Amerika juga begitu. Family office ya Pak. Sedangkan ketakutan founder adalah, waduh kalau sampai cicit, apalagi sampai mantu tadi dan sebagainya kan beranak pinak, jadi nggak kacau perusahaan. Bukan begitu, karena itu ada family office yang membentuk konsel, dewannya ini yang akan mewakili pemegang saham, gitu Pak. Jadi nggak harus profesional juga, gitu. Kalau memang keluarganya yaitu cucu atau cicit atau anak ini memang bagus, tetap bisa diangkat sebagai board of director atau board of commissioner. Oke. Mungkin itu step selanjutnya dari perusahaan keluarga kali ya Pak Irawan. Iya, itu yang sebenarnya harus mulai dikenalkan di Indonesia. Terutama tadi itu ada anak-anak yang dari luar negeri, pelajarannya ada, teorinya ada, tapi di Indonesia masih belum nyambung dengan founder-founder. Tapi family office kalau di Indonesia belum ada juga kelembagaannya kan Pak? Sekarang kebanyakan terutama yang konglomerat yang level kayak Pak Har, terus terang aja banyak konglomerat Indonesia ini terutama wong Jakarta Pak yang harus pinter-pinter, mereka bentuk trust Pak di luar negeri untuk pembagian saham untuk anak dan cucunya. Di Indonesia belum bisa ya Pak ya? Ya itu sebenarnya saya tadi tertarik memancing Pak Dahlan yang pengetahuannya lebih luas dari saya untuk bicara karakter not only Chinese ya, tapi Pak Dahlan kan juga orang-orang Magetan ya. Ini saya ingin tahu. Ini berarti selama ini saya pikir ini banyak terjadi di Chinese, ternyata enggak juga gitu loh. Kayaknya mungkin Asian way mungkin ya. Oh ya, lebih ke arah Asia. Ya. Oke, ya itu tadi maksudnya memang Pak Dahlan saya lihat banyak mengadopsi budaya dan nilai-nilai dari China kalau saya lihat. Iya, China agak beda Pak case-nya Pak. Sejak zaman Mao Zedong kan anak satu Pak. Jadi sekarang ini yang generasi sekarang tidak ada masalah itu Pak untuk pembagian saham Pak. Tapi istri berapa Pak? Nah, itu. Biasanya kan sih nggak resmi termasuk di Indonesia, konglo kan banyak, bukan banyak lah. Kita tahu beberapa konglo punya. Nak bojone lebih dari satu tuh saya ya heran loh. Istri ada 4, mereka lali ngitung. Nah istrinya 4, itu mertuane 8 loh Pak. Biasanya mereka yang bukan kawin resmi nggak dapat saham Pak, cuma dapat harta, yaitu rumah, mobil dan sebagainya, mungkin di toko nopo itu. Ini. Oh gitu ya, Pak Irawan mendalami hal itu, mungkin bisa jadi narasumber Pak. Ada satu Pak, yang itu Pak dulu yang pernah ngikutin waktu Yonan yang gurunya Yonan itu, yang Yonan juga ngakui bahwa dia mentornya yaitu Rudy Balmater Pak, orang Filipino yang 30 tahun di Indonesia. Itu ahlinya family business Pak. Itu yang di hire oleh konglo-konglo Jakarta Pak. Ini ya Pak.
Oke, mungkin bisa next. Saya kemarin kepikir next 2 minggu lagi kalau nggak ngundang Pak Irwan Hidayat, ngundang Pak Victor Hartono dari Jarum Foundation. Wah, itu rame, Pak. Rame. Saya tak undang. Mau mana? Pak Irwan atau Pak Victor Hartono? Loro-loro nih gantian. Ayo. Api-api. Nanti dicari topiknya ya. Oke. Ya. Silakan kalau ada yang mau komentar lainnya siapa? Bentuk link siapa? Tadi gimana? Atau Ya Pak. Pak Andi. Pak Har. Ya. Bagus sekali tadi. Jadi nilai-nilai filosofi Tionghoa itu banyak yang disampaikan dengan Pak Dahlan Iskan itu. Jadi ternyata memang betul bahwa apapun yang dilakukan untuk memberi pembelajaran ke anak itu adalah contoh. Jadi nggak ngomong seperti yang tadi disampaikan. Jadi kelihatannya memang menarik sekali lah untuk kali ini dan partisipannya juga bertahan Pak. Gitu ya. Ya, bahkan kalau saya hitung lebih dari 100 orang. Oh gitu. Tapi ya. Tipsnya Pak Dahlan menarik, tapi susah dijalani. Ya memang tidak mudah, tapi itu ya harus ke arah situ kali ya Pak. Tapi baguslah kali ini banyak yang diambil hikmahnya. Oke. Ya. Ini ada lagi, siapa lagi yang mau memberi masukan, komentar Pak Andi? Ya Pak. Pak Andi. Ya Pak. Pak Deo Pak ditakoni Pak tentang ahli waris ya apa iku? Di gender. Aturan di gender ahli waris. Ayo. Di Deo. Ini Pak Andigau. Ya, tadi jawabannya gimana tuh Pak Andigau? Ayo. Pertanyaannya mic-nya masih off. Oke. Oh. Silakan Pak Andigau. Mic-nya masih off. Silakan Pak Andika. Ya sih. Ya. Oke. Dengar ya suaranya ya. Oke, dengar. Dengar Pak. Ya. Bagus sih. Jadi kalau Pak Dahlan kan wawasannya luas ya. Jadi kita lihat sekarang ini kalau generasi misalnya seperti saya nih usia sekitar 60 tahun ya. Itu kan zaman kita itu boleh dikatakan segala sesuatunya itu sulit kondisi itu. Karena itu kan kita mau tidak mau karena keadaan itu kita bekerja keras. Nah rata-rata kawan-kawan yang seusia saya itu kurang lebih sama. Nah kalau kita ceritakan ke anak-anak yang milenial sekarang ini, mereka bilang itu masa yang berbeda dengan sekarang. Kita bisa terima betul. Sekarang milenial ya kondisinya berbeda. Tetapi kan dari sisi pengalaman itu ya itu beda dengan yang ada di pelajaran di sekolah gitu. Nah, seringkali itu anak-anak milenial itu enggak mau mendengarkan orang tua bahwa hal-hal itu sebetulnya dasar-dasar misalnya kita kan di bisnis ya, dasar-dasar bisnis itu penting sekali di pengalaman-pengalaman itu. Nah, banyak sekali ini ya, kalau kita ngobrol ya dengan banyak teman, itu mereka mulai khawatir. Kalau usaha saya ini yang sudah mapan, yang sudah mulai mendelegasikan kepada para profesional ya, dan ini usahanya udah jalan, udah tenang-tenang, tapi ketika anaknya mau masuk, itu timbul konflik yang sangat ramai sekali, bahkan sampai ramai lah, sampai enggak enak gitu suasana kantor gitu. Nah, sampai ada yang takut ya bahwa nanti ya kalau saya enggak ada, maksudnya ownernya enggak ada di perusahaan itu, apakah anaknya ini bisa teruskan gitu. Sehingga mereka sampai memikirkan perusahaan ini oke lah anaknya jangan masuk mau bisnis apapun oke, didukung dana ya buat uji coba berlatihan dan sebagainya. Sehingga perusahaan induk ini nanti akan dipikirkan orang tua bagaimana bisa
IPO lah atau go public bagaimana nanti. Nah, saham-saham itu tetap dibagi ke anak-anak gitu. Sampai banyak kawan-kawan memikirkan apakah nanti terjadi lost generation ya. Sekarang ini ya boleh dikatakan ekonomi etnis Tionghoa yang usia 60-an itu karena kerja keras, ulet, tapi pendidikan rata-rata kurang kan. Karena zaman Orde Baru kan kita nggak bisa sekolah Mandarin, kita nggak bisa masuk ke pegawai negeri, satu-satunya ya wira swasta atau entrepreneur. Nah, itu sangat banyak, bukan 1-2, boleh dikatakan rata-rata malah. Ya, kecuali tentunya tidak semua ya, tapi ini kan saya bicara mayoritas dan prosentase. Rata-rata amat khawatir hal-hal ini. Nah, sampai sekarang ini seperti tadi yang dipaparkan oleh Pak Dahlan itu ya masukan-masukan bagus. Makanya tadi saya di chat saya bilang kalau ada rekamannya nanti saya mau nonton di YouTube ulang lagi supaya bisa mencerna lebih bagus. Seperti itu aja Pak. Acaranya bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Jadi mungkin boleh saran nanti kalau ada masalah anaknya suruh naik sepeda aja, siapa tahu nanti buka pabrik Pak. Naik motor aja Pak. Sepeda naik motor motor, listrik, ya. nanti punya pabrik sepeda motor listrik Oh, gitu. ya. Wah, malah lebih untung gitu. Oh ya. Bos, kalau anaknya suka tidur biarin Pak Andi. Siapa tahu nanti dia buka hotel. Ya, tapi bisnis hotel kan orang tidur. Ya. Ya, nanti tahu Didukung aja ya, pokoknya kita dukung aja ya, dukung penuh aja, mau apa lah ya. Pilih dia itu eksperimen sendiri gitu. Ya, kalau orang mau harus tahu ranjang yang enak gimana, temperatur udara gimana, remote gimana. Iya sih. Informasi Bapak Ibu, beliau Ketua Indonesia Tionghoa Provinsi Jawa Tengah ya Pak Andi ya. Iya Pak. Jawa Tengah. Jadi ya, kalau kita lagi sibuk-sibuknya sekarang Pak. Kita sekarang ini lagi banyak pekerjaan ya. Karena waktu Imlek kemarin dari RI1 kan ada minta supaya Jawa didukung ekonomi kita belum tumbuh, didukung beras, Pak. Jadi kita lagi sibuk di Jawa Tengah ini bagi-bagi beras itu supaya sampai menjelang puasa dan Lebaran ini lebih baik, Pak. Sampai 2.000 ton ya, Pak ya. Betul. Kita 4 bulan, Pak. Jadi Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan. Ya, ini terima kasih ini dengan adanya Inti Indonesia Tionghoa jadi bisa membantu ya sedikit membantu saudara-saudara lah ya yang membutuhkan. Betul. Oke. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Halim. Ada Pak Hengki mau menyapa enggak Pak Hengki? Saya mau ngomong sedikit. Oh ya, silakan. Ini siapa nih? Pak Karyono. Oh, Pak Karyono, silakan Pak Karyono. Pak Karyono guru dosen psikolog dari Universitas Karangturi. Silakan Pak Dekan. Ini saya punya kesan tadi bahwa stigma sakit jiwa itu masih ada. Kalau seseorang itu konsultasi atau ke psikiater. Nah, ini kan pekerjaan kita untuk untuk mensosialisasikan bahwa kalau ke psikolog atau ke psikiater itu tidak selalu sakit jiwa gitu ya. Ini stigma ini yang masih di level orang-orang cerdas pun masih ada gitu ya. Nah, ini saya jadi kaget juga. Wah, ini sebagai profesi rada gimana gitu ya Pak Karyono? Iya. Kata-kata nanti ngomong sama psikolog aja dikira sakit jiwa. Mohon ini disadari semuanya bahwa tidak selalu begitu gitu. Jadi itu aja ke komentar saya. Terima kasih Pak Karyono. Monggo siapa lagi nih yang mau Ya Pak Karyono. Oh iya Bu Susan. Saya bilang Bapak adalah konselor yang baik supaya dia juga tidak berpikir bahwa dia ditakut oleh orang yang. Iya, gitu. Salam semuanya Bu. Tidak enak kalau kita langsung koreksi. Iya. Tapi saya kira beliau sudah paham. Pak Arianto, kalau saya boleh usul, mungkin Pak Victor Hartono dibuatnya kalau bisa berseri dengan Pak
berseri saja, tidak bersama-sama supaya kita bisa lebih dalam, Pak. Oh iya, memang satu-satu kok. Nggak mungkin saya berdua. Satu-satu. Ya, terima kasih. Victor dan Pak Irwan Hidayat ya, nanti coba ya. ya. Pak Irwan sendiri ya, baik. Sekaligus meluruskan Pak, saya bukan dekan Fakultas Psikologi. Saya kepala program studi S2-nya. Oke. Ya. Ya. Ya, baik. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Oh, ada Pak Rudi dari Lasem mau komentar, Pak Rudi. Pak Rudi. Oh, Pak Rudi mungkin lagi minum kopi ya. Ada Pak Wibowo. Oh, ini ada Bu Ida. Silakan Bu Ida. Selamat malam Pak. Salam santun, salam kenal untuk semuanya. Salam kenal. Ya, saya Mak Ida dari Blitar. Oh, dari Blitar. Ya, sekarang masih 17 tahun. Kalau tahun kemarin 70. Oh, gitu. Ya kelihatan sih kalau masih sweet 17, sweet dancing ya. Ya. Tapi semangatnya tetap 45 Pak Halim. Oh gitu. Iya. Gimana Bu Ida di Blitar masih kerja? Ya, saya punya museum Omah Jadul. Oh, saya pernah ketemu nih sama Bu Ida. Ya, Pak Halim. Di Surabaya waktu acara dengan Gusmus ya? Betul, ya saya yang menyerahkan buku-buku ke Gusmus itu, ya betul. Oh iya, salam ya Bu ya, salam sehat, salam semangat. Ya, terima kasih semuanya senior-senior yang seumuran saya, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Bu Ida. Saya sudah ke Semarang loh, saya sambangi Pak Halim nggak ada. Kapan? Rakernas PSMTI tahun yang lalu. Bola saya belum PSMTI ya Bu. Ya, saya sambangi ke kampungnya Pak Halim. Oh gitu. Ya, tapi enggak ketemu juga. Oh gitu. Yeah. Mungkin belum jodoh kali ya Bu ya. Betul. Nanti kalau sudah selesai pandemi, Pak Halim yang saya mohon untuk datang ke Blitar sambangi museum saya. Oh gitu ya. Oke, siap. Nanti. Oke. Terima kasih Bu Ida. Saya undang kalau lewat Blitar sambangi saya di Blitar ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Ya. Oke, siapa lagi? Ini saya tunggu masih ada waktu sebelum nanti ditutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim Bun Yantong, Bu Catherine, juga Bu Sinta yang telah membantu. Silakan. Ini Pak Chandra Wijaya ini Palembang bukan ya? Pak Chandra Wijaya, bukan. Saya nyapa ada Pak bukan, Nanda. Pak. Hah? Dari Tegopek, Pak. Oh, Pak Chandra Wijaya Tegopek. Gimana mau bagi-bagi teh, Pak? Amin. Sudah ikut tanya apa tadi, Pak? Oh, sudah ikut tanya. Ya, yang kedua, pertanyaan kedua tadi. Oke, sudah mulai ada anak-anak bantu juga ya, Pak? Kenapa, Pak? Sudah mulai anak-anak itu ya, soal anak-anaknya bantu itu ya, bukan? Iya. Ya, biasa, Pak. Permasalahan kan anak sudah mulai dewasa, mulai ngeyelan juga, Pak. Oh, iya, memang ada ya. Dan ngeyelan itu kadang juga turunan toh, Pak, memang. Kayaknya gitu, Pak. Kayaknya gitu, Pak Ali. Yang paling baik Pak diakoni Pak Hea ini turun aku. Kan biar longgar, Pak. Biar nggak ya, senewen. Tapi kalau saya pakai teknik kok, Pak. Saya bilang, wah nak ngeyel ini kita niru bojoku. Lempar batu sembunyi tangan ya, Pak. Tapi ya, terima kasih Pak Chandra sudah ikut Sama-sama, Pak Lin. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kami orang tua. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Haryanto. Ini siapa ini? Hah? Terima kasih banyak, izin pamit Pak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu yang lain yang sudah membantu. Ini ada Pak Bambang Sugiarto tuh siapa ya? Saya kok pernah ketemu nggak ya Pak Bambang Sugiarto? Pak Bambang.
Pak Bambang mungkin nggak anu. Pak Yudi Chandra. Pak Yudi Chandra itu dari mana ya, Pak? Saya dari Semarang, Pak. Oh, Pak Yudi Chandra Semarang. Iya, Semarang, Pak. Oh ya, salam kenal ya, Pak. Sudah Ya, kenal salam. belum ya, Pak? Ya, dulu sering ketemu di Karangturi ya, Pak. Ngantar anak. Sering ketemu di Karangturi, Pak. Oh, ngantar anak. Iya, Oke. Pak. Salam sesama orang tua ya, Pak. Ya, iya, Pak. Oke. Mudah-mudahan tadi bisa dinikmati acaranya. Lah ini Bagus, Pak. Pak. Bagus ya. Bagus ya. Oke. Pak Wibowo di Jakarta, Pak. Pak Wibowo. Iya, betul, Pak. Iya. Tapi wajahnya kok kayak orang Semarang, Pak. Gitu ya. Jawa Timur aku, Pak. Oh lah ya, ketoknya wajah wong iso ngomong Jawa gitu loh maksud saya. Iya. Gimana Pak Wibowo? Tadi sudah baru sekali ini ikutin ya? Kenapa? Baru sekali ini ikut di acara. Betul, iya baru sekali. Baru sekali. Tapi senang Oke. sekali bisa ikut di sini. Oke, terima kasih Pak Wibowo. Mudah-mudahan nanti bisa ikut Terima lagi. kasih. Ini acara kita 2 mingguan, Pak. Iya. Mudah-mudahan bisa ikut lagi nanti lain waktu. Oke. Terus Pak Bambang tadi belum ya, Pak Bambang belum menjawab. Ini ada siapa lagi nih? Pak Hariman, silakan Pak Hariman mau menyapa atau mau bercerita. Pak Hariman ini juga banyak ceritanya. Ini eksekutif dari Sekolah Nusa Putra. Terima kasih Pak Alin. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Malam Pak Hariman. Ya Bu Felis. Saya belajar banyak tadi dari Pak Dahlan. Ada satu pertanyaan yang kebetulan siang tadi saya sempat ngobrol sama Pak Alin. Gimana kalau keluarga besar? Keluarga besar. Keluarga besar. Keluarga besar. Kebetulan saya kan adik paling kecil gitu loh. Kalau kemarin dulu saya sempat ngobrol sama Pak Halim, biasanya dalam satu keluarga pasti ada satu keluarga yang apa istilahnya unik dalam tanda petik. Nah, bagaimana seorang adik itu mencoba untuk berdiskusi atau bekerja sama dengan kakak yang unik? Tadi nggak sempat dijawab sama Pak Dahlan. Unik itu maksudnya kukuai, toh? Beling. Ya, itu dijelasin sama Pak Haryanto. Unik tuh kok kukuai mesti ya toh? Kukuai boceng li, ya toh itu unik. Selalu ada toh di dalam keluarga besar, selalu ada satu sing wong kuwi boceng li, kukuai wis pokoknya aneh banget. Terus kalau ada orang bilang, "Lho tapi nang keluargaku kok apik kabeh to, ora ono sing kukuai, ora ono sing boceng li." Ya sing kukuai kowe. Karena orang yang kukuai itu enggak kosong gitu ya. Ini Samuel. Oke. Ini menarik juga ini. Pak, ini ada Pak Win kalau nggak salah barusan masuk ini. Pak Win Gunawan, betul nggak ini? Kalau betul Pak Win Gunawan ini orang Semarang yang tinggal di Jakarta ini Pak Win Gunawan. Pak Win mau menyapa tapi agak telat. Oh, ini ada Pak Sugiri Kusteja. Pak Sugiri, selamat malam. Pak Sugiri. Pak Sugiri ini dosen di Universitas, dosen arsitektur di Universitas, saya lupa Pajajaran atau Parahyangan, yang memberi ide pada saya untuk meletakkan sincik Kiai Haji Abdurrahman Wahid di altar Perkumpulan Sosial Bunjantong. Jadi Pak Sugiri Kusteja ini pemerhati masalah Tionghoa, dan kalau nggak salah dalam bulan ini atau bulan depan konferensi ketionghoaan. Pak Sugiri mungkin lagi repot juga ya. Oke, Bapak Ibu kurang lebih mungkin itu ada lagi yang mau menyampaikan. Monggo, waktunya masih 5 menit sebelum saya ditutup semuanya. Ada yang mau menyampaikan? Bapak Ibu, ayo jangan malu-malu. Oh ya, Cik Foni silakan. Wajahnya kok gelap, Cik? Anda kok petanya ya?
Nggak apa-apa, Messi. Ya, terus gimana? Saya ini pernah ada orang cerita ke saya. Dulu dari kecil itu kerja bantu orang tuanya. Jadi untuk kesempatan sekolah tidak bisa. Terus setelah dia berdikari, sudah berkeluarga, dia punya prinsip bahwa saya harus kerja keras, anak saya tidak ikut-ikut dalam pekerjaan saya supaya bisa berhasil semua. Setelah agak tua gini, ternyata kan perusahaannya tidak ada yang meneruskan. Jadi, waduh, saya ini keliru ya. Dari kecil tuh harusnya anak saya tuh juga harus tahu saya kerja apa. Harusnya misalnya saya buka toko, dia harus tahu lah. Setidaknya dolan di toko atau gimana kegiatan saya. Nah sekarang ini jadi susah. Saya mau pensiun tidak bisa. Anak saya mau meneruskan harus belajar dari nol, sedangkan saya sudah ada umur. Nah itu mestinya kan memang orang tua tuh harus mengenalkan usahanya ke anak-anak ya, harus mengerti ya. Tidak betul-betul ke dipenak ketok. Nah kalau sudah pensiun ini kan jadi susah. Anaknya kadung gede gitu ya? Kadung gede, kadung sudah ya keluarga sendiri-sendiri, usaha tidak ada yang meneruskan dan usaha anaknya kan mungkin juga kurang maju. Tidak ada yang meneruskan. Nah dia bilang, ya saya ini keliru. Mestinya dari kecil itu anak saya harus juga mengerti usaha papanya kayak apa. Jadi kalau meneruskan kan jadi enak gitu loh. Mungkin saya bisa kasih solusi, Ci. Punya anak lagi mau enggak ya? Saya Bapak. Ya itu orangnya kalau kesal. Itu memang terjadi kan. Yang saya alami juga kadang di kota-kota kecil juga terutama, mungkin Pak Rudi nanti kalau mau menambahkan, ayahnya sebenarnya lumayan usahanya, mungkin berdagang hasil bumi, buka toko yang rame, anaknya disekolahkan di Jakarta bahkan di luar negeri. Bayangkan anak sekolah Jakarta luar negeri suruh balik misalnya Temanggung, Kudus, waduh ya iso mendadak kayak hidup di zaman yang masa lalu, dan itu memang sebuah tantangan memang betul. Tadi sebenarnya memang tipsnya yang seperti Cik Foni mungkin tadi dapatkan dari Pak Dahlan, memang kalau ngirim anak ke luar negeri terutama yang keluar kota mungkin juga perlu, tapi memang harus ada didatangkan kembali ke kota asal, dikenalkan kembali dengan pekerjaan. Bukan cuma itu, tapi juga diajak ngomong, kelihatannya itu juga penting. Kayak yang dilakukan Pak Dahlan, kadang itu mungkin bisa saja membekas ya. Itu memang orang-orang apalagi yang didikan-didikan yang masih kuno-kuno suruh ngomong terima kasih ke anak mungkin juga susah ya sebenarnya. Tapi ini mungkin didengar, kalau suatu ketika bisa ada kesempatan mungkin juga ada baiknya dilakukan. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih. Kalau masih ada yang mau silakan mengatakan, tapi kalau sudah tidak ada akan saya tutup, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas nama Pak. Terima kasih. Bertemu 2 minggu lagi, mudah-mudahan nanti Pak Irwan Hidayat atau Pak Victor Hartono dari Jarum Foundation, mudah-mudahan salah satu dari mereka bisa. Dan sekali lagi, Perkumpulan Bunjantong adalah salah satu perkumpulan Tionghoa yang tertua yang di Kota Semarang, dan kami meyakini keluarga adalah lembaga yang sakral yang harus selalu dijaga, dirawat, dan dilindungi. Dengan diskusi tipis-tipis ini kami tidak melakukan pembenaran, penghakiman, atau mencari solusi, tapi melalui pemaparan, testimoni, dan kisah-kisah bisa menimbulkan inspirasi menuju pemahaman dan kesadaran baru. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Semoga kita semangat. Terima kasih Tahar. Malam semua. Sampai ketemu. Ya. Dan Catherine. Oke, terima kasih. Thank you, Yen. Terima kasih. Thank you ya. Ya, thank you. Pak Irwandi, terima Terima kasih. kasih Pak Har. Ya, bagus sekali. Ini sih aku Yen. Oh ya, Ling-Ling, thank you. Ling-Lingnya ada 2. Ya, makasih. Ya, Pak Christian.